serial diskusi ya. Ya, serial diskusi, inovasi, desain dan riset ya, arsitektur. Jadi ini penting sebetulnya. Memang saya ulang-ulangi, saya sebagai Kaprodi Magister Arsitektur, salah satu upaya kita mengembangkan dalam dunia arsitektur adalah mengembangkan sistem pertemuan atau seminar atau apapun gitu ya, yang berkaitan dengan perkembangan arsitektur eh, saat ini ya dalam konteks kontemporer dan mungkin juga masa depan karena di sini kita mempunyai tanggung jawab ya tanggung jawab di dalam mengembangkan lingkungan binaan yang sesuai dengan keberadaan budaya dan teknologi masa depan. Nah, ini sebagai tugas kita bersama seperti itu. Nah, di dalam sirda keempat ini eh, kami akan apa ya menyajikan Pak Gustaf Anandita ini ya. Jadi ini salah satu juga dosen, ya, dosen di arsitektur Unika Sugio Pranoto yang apa namanya S1-nya itu dari Undip tahun 2007, kemudian S2-nya juga Magister Arsitektur ITB 2013. Ya, jadi pengalamannya cukup panjang dan saya manggilnya Mas Gustaf aja ya, biar tidak terlalu tua kalau saya panggil Pak Gustaf tuh rasanya kok gimana. Jadi Mas Gustaf tuh memperlihatkan energitas gitu kan. Nah, beliau ini memang menekuni persoalan-persoalan AI atau apapun yang berkaitan dengan AI dalam bidang arsitektur. Dulu pernah ya, jadi sudah menjelaskan tentang pemanfaatan AI. Kenapa AI itu penting? Karena memang suatu saat gitu ya, mau tidak mau, menolak atau tidak menolak, jengkel atau tidak gitu ya, itu kita sudah dipaksa untuk masuk dalam dunia itu, ya dunia digital kan gitu ya. Apa namanya, kalau Baudrillard itu seorang filsuf dari Perancis itu menulis tentang simulacrum, simulacra, ya, simulasi kan gitu ya. Semua itu nanti saatnya masuk pada dunia-dunia simulasi. Saat ini sudah berkembang gitu ya dari multimedia dan sebagainya. Sosial media itu penuh dengan simulasi. Ya, jadi ini agak ngelantur ya saya. Jadi nggak masalah. Coba kalau misalnya lihat kita pada dunia apa media sosial itu sekarang kalau kita perhatikan di dalam YouTube dan sebagainya itu memperlihatkan ada dramatisasi ya dalam real kehidupan gitu ya. Padahal itu sebenarnya simulasi saja. Ya, nah ini udah harus hati-hati. Artinya kita juga melihat apakah ini real atau tidak. Kita masuk dalam dunia yang seperti itu. Suatu saat kita tidak lagi masuk pada dunia real. Suatu saat saya nggak tahu kan, apabila didukung oleh teknologi, itu masuk pada dunia simulasi semuanya. Nah ini juga arsitektur dengan adanya Mas Gusta, kemudian dulu juga adanya Mas Dhani itu mencoba untuk bukan larut dalam dunia AI, tapi kita mencoba menjadi teman ya yang dapat memanfaatkan AI menjadi perkembangan dunia arsitektur dan desain arsitektur. Saya tidak perlu banyak membaca dari pengalaman Pak Gustaf ya, cukup banyak ya. Jadi beliau juga masuk pengurus IAI Jawa Tengah ya dan sebagainya. Kemudian banyak penelitian juga ya, salah satunya itu Ketua Tim Peneliti Transformasi Batik Bakaran berbasis kecerdasan buatan ya, membahas tentang batik sampai ke situ dan sebagainya ya. Saya kira kita lebih banyak memberikan waktu ya yang seluas-luasnya bagi Pak Gustaf atau Mas Gustaf Anandita. Nah, semoga pertemuan kita hari ini ya mungkin 30 menit atau 45 menit ya supaya kita bisa merangkum seluruh pengetahuan tersebut ya supaya kita mendapatkan manfaat gitu ya. Saya sebetulnya juga orang yang sudah apa namanya lahirnya tahun 64 itu berarti masuk pada generasi baby boomers ya. Ya kadang-kadang saya itu juga menolak ini menambah gawean kan gitu istilahnya. Tapi memang suatu saat kita harus seperti itu. Kalau kita tidak ingin musnah gitu ya. Seperti itu. Kami persilahkan Mas Gustaf Anandita Baik, Pak. untuk Siap-siap, Pak. menyajikan gambaran Anda. Silakan. Baik. Saya share ya. Apakah sudah nampak? Sudah, sudah.
Sudah terlihat full screen ya? Sudah, ya, sudah. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tarigan dan Pak Boni atas kesempatannya begitu ya untuk sharing. Saya nyebutnya ini sharing karena bukan kuliah gitu ya. Karena topiknya juga santai-santai aja gitu. Jadi mungkin akan lebih seperti ngobrol gitu ya, atau temen nongkrong aja lah gitu. Anggap aja ini lagi nongkrong di kafe gitu terus ada teman cerita gitu. Jadi topiknya asik-asik aja. Capsletnya nanti worth it lah. Oke, saya akan membawakan judul AI dalam proses desain dan arsitektur gitu. Kenapa desain dan arsitektur saya pisah? Yang judul aslinya di situ desain arsitektur karena sebenarnya banyak hal di luar arsitektur awal mulanya ya, yang saya geluti untuk menekuni AI ini gitu. Jadi malah pintu masuknya bukan dari arsitektur tapi dari desain itu sendiri gitu. Atau lebih tepatnya desain visual. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Tarigan ini mungkin sekilas CV saya gitu ya. Yang perlu saya highlight mungkin dua penelitian terakhir saya di 2023 dan 2024 itu juga tentang AI. Yang satu tentang batik, yang satu tentang karakter Majapahit. Tuh. Nanti kita akan bahas. Lalu ada beberapa tentang materi, yaitu tentang AI juga di beberapa event di akhir-akhir tahun ini gitu ya. Lalu sayembara. Gitu. Nah, kenapa saya sebutkan sayembara di sini? Karena dua sayembara terakhir ini kami sudah menggunakan AI untuk prosesnya, dan itu juga akan menjadi salah satu topiknya gitu. Nah, kalau dilihat kebanyakan sayembara kami juga mengangkat topik-topik Nusantara gitu ya. Nah, kenapa sih Nusantara gitu dan kenapa tadi saya menyebutnya AI Nusantara gitu. Nah, kita akan bahas. Nah, ini adalah sayembara Taman Hiburan Rakyat Surabaya kemarin ya. Eh, di sini ada penggunaan AI tapi tidak keseluruhan proses di akhir saja yaitu di rendering gitu. Jadi di proses rendering dan post pro ini menggunakan AI. Sementara di sayembara yang diadakan AI Jatim tentang Tower Majapahit itu full memakai AI. Gitu. Ini adalah akun sosial media saya, itu namanya AI Nusantara gitu ya. Ada di TikTok dan di Instagram. Mungkin kalau belum follow bisa follow gitu ya. Nah, kalau dilihat eh, di sini banyak membuat karakter-karakter Nusantara gitu ya. Karena gini, waktu awal mula muncul AI gitu, kebanyakan orang tuh membuat karakter-karakter Marvel gitu ya, atau karakter-karakter pop gitu yang eh, orang tuh sudah banyak tahu gitu. Tapi di sini saya coba membuat gimana kalau kita tantang untuk membuat genderuwo, gitu, kuntilanak gitu, pocong gitu ya. Dan ternyata bisa gitu atau prosesnya cukup menarik di situ gitu. Kalau dilihat di situ ada masyarakat Indonesia sejumlah 59 juta gitu ya menonton genderuwo yang punya level gitu. Nanti bisa dilihat mungkin. Ya itu sebenarnya proses iseng-iseng aja itu. Cuma tapi sebenarnya misi utamanya adalah bagaimana sih kita memanfaatkan AI gitu ya untuk menggali potensi-potensi yang ada di Nusantara gitu. Karena Nusantara itu kan kaya akan budaya tutur ya atau budaya cerita, dongeng gitu. Tapi secara visual gitu sangat minim gitu. Visual yang kita punyai berupa relief gitu ya atau arca gitu. Setelah itu cukup lama terputus gitu ya. Lukisan juga kurang banyak berkembang gitu. Berkembang mungkin setelah eranya Raden Saleh itu ya yang belajar ke Eropa gitu. Ya, sebelum-sebelum itu visual kita sangat minim gitu. Sehingga banyak sekali dongeng-dongeng yang tidak tervisualkan gitu. Nah, di sini kami masuk gitu ya dengan AI dan mencoba memvisualkan hal-hal tersebut. Gitu. Sebagai contoh, ini adalah awal mula kami pakai di Oktober 2022. Ini berarti awal mula munculnya DALL-E, Midjourney, terus ChatGPT gitu ya. Kami coba gitu untuk membuat visual gitu. Narasinya sama, yaitu bagaimana sih visual kehidupan orang zaman dulu di sekitar candi dan lain-lain. Kalau kita lihat di Oktober 2022, manusianya figurnya terbentuk tapi tidak sempurna gitu. Dulu bahkan sampai bilang, AI itu gampang dikenali kok kalau orangnya cacat atau jarinya nggak bentuk atau
gambarnya ke distorsi itu pasti AI. Tapi makin lama makin terbantahkan. Di 2023 figur manusianya mulai lengkap, mulai detail, jari-jarinya mulai sempurna gitu. Atau kita bicara soal hal yang sifatnya lokal. Waktu itu saya ketikkan candi di 2022 gitu. Luarnya candi yang nggak begitu jelas itu, entah itu candi Thailand atau Kamboja gitu, nggak membentuk ya. Tapi begitu 2023 kalau kita lihat candinya itu udah Jawa banget gitu proporsinya. Gitu. Terus ornamentasinya, aksesoris orangnya itu mulai detail gitu. Artinya eh, proses pembelajaran AI atau proses perkembangan AI itu sangat signifikan atau kalau saya bilang eksponensial ya. Jadi semakin hari itu semakin cepat gitu. Dan ini terakhir gitu, yang kemarin saya buat ini sangat lokal sekali gitu ya. Jadi ya ini visual Jakartarup mungkin kalau teman-teman tahu cerita Jakartarup dan Tujuh Bidadari itu. Bukan lagi lukisan, tapi figurnya udah manusia gitu. Jadi ini adalah full AI. Karakter ini nggak ada gitu. Terus begitu juga saya buat karakter Lea atau Rangga gitu ya. Detailnya dapat gitu ya. Terus saya coba buat arca Pati Gajah Mada gitu menjadi sebuah landmark di sebuah pelabuhan gitu. Lalu itu adalah Candi Prambanan dengan set yang lengkap. Artinya ada 220 candi pewara di sampingnya yang masih berdiri gitu. Ini semua adalah AI gitu. Dan yang dulu kita hanya berharap AI bisa menghasilkan, sekarang hampir semua orang gitu, termasuk kita gitu ya, bisa melatih AI itu untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Jadi sudah seterbuka itu gitu dan sangat mudah untuk melakukannya. Nanti kita akan bahas. Lalu kenapa sih menggunakan AI gitu ya? Mungkin saya akan cerita latar belakangnya terlebih dahulu. Uh, Awal saya tertarik dengan komputasi itu adalah ketika saya mempelajari tentang parametric design atau desain komputasi gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah familiar itu, yaitu menggunakan Rhino dan Grasshopper gitu. Kita menggunakan sebuah script dan algoritma gitu ya, dan ketika kita mengubah parameter inputnya, maka outputnya akan otomatis berubah gitu. Itu adalah era komputasi yang saya pelajari itu dulu di eh, akhir kuliah saya S1 berarti di 2011 gitu ya. Dan ternyata di mendekati 2020 itu adalah eranya machine learning atau eranya kecerdasan buatan. Jadi yang dulu kita anggap canggih atau parametric design itu ternyata ya pada akhirnya akan usang juga gitu, akan tergantikan satu teknologi yang lebih maju gitu. Prinsipnya adalah sama, yaitu generative design gitu. Jadi kita merubah parameter-parameter input, lalu nanti outputnya akan berubah. Kira-kira uh, saya jelaskan seperti ini ya. Ini awal mulanya saya masuk. Waktu itu saya dengan Pak Kus bercita-cita membuat satu model 3D. Ini rumah jaga dolok gitu ya. Uh, Satu model 3D yang dimana kalau kita rubah parameter model tersebut gitu ya, maka secara otomatis akan menghasilkan varian-varian yang tidak terbatas gitu. Nah, eh, berbeda dengan yang sebelah kiri itu adalah model SketchUp. Model SketchUp itu kalau jadi ya udah dia tidak ada ubahnya dengan pakai digital gitu. Kalau mau merubah itu akan sangat enggan sekali karena sudah matang modelnya. Kalau mau merubah harus dari nol lagi gitu. Sementara kalau model generatif atau model parameter yang berbasis algoritma, ketika kita mengubah parameternya, misalkan, oh saya mau jadikan bangunan ini 3 lantai gitu, atau 5 lantai gitu, terdiri dari strukturnya 50 modul, gitu. Atau dikasih konteks lain bahwa bangunannya ini harus melengkung kok gitu, karena ada satu obstacle atau satu halangan yang harus dia lewati, misalkan titik pohon gitu. Maka itu dengan mudah saja gitu kita lengkungkan parameter inputnya gitu, maka bangunannya akan ikut melengkung gitu, struktur-strukturnya akan ikut melengkung gitu. Ini terjadi secara otomatis gitu. Waktu itu udah sangat merasa canggih sekali nih gitu. Wah, tinggal geser-geser sedikit outputnya langsung berubah gitu bahwa dulu sesumbar gitu. Hanya dengan beberapa kali perubahan gitu ya, misalkan 10 kali klik gitu, kamu akan mendapatkan 10 kali desain gitu. Tapi yang menjadi halangan dalam proses parameter desain itu adalah waktu membuat scriptnya ini. Prosesnya sangat lama gitu ya. Nah, itu ternyata
berubah ketika AI gitu. AI itu hanya menggunakan bahasa atau bahasa kita sehari-hari gitu ya, menggunakan teks atau menggunakan bahasa perintah gitu ya. Dan perintahnya itu akan diterjemahkan menjadi sebuah bahasa komputer dan itu diperintahkan ke AI gitu. Dan itu langsung berubah secara otomatis gitu. Artinya yang selama ini kita anggap cepat dan otomatis, ada versinya lagi yang lebih cepat dan otomatis gitu, yaitu AI tadi. Atau kalau saya meminjam istilahnya Mario Karpo, kita itu sedang masuk ke second digital turn gitu. Yang dimana first digital turn-nya itu adalah era komputerisasi, di mana kita menggunakan komputer itu tidak ubahnya sebagai alat saja atau sebagai tools gitu. Sementara di era komputasi, komputer itu sudah bersifat sebagai agent. Atau teman-teman kalau nonton film Iron Man, ada Jarvis itu loh, kita bisa ajak ngobrol gitu loh. Itu kan dulu sangat science fiction sekali ya, kita bisa ngobrol sama komputer gitu. Hari ini kejadian gitu. Di HP kalian, kalian install Gemini gitu, kalian ngajak ngobrol, tukar pendapat, enak sekali gitu ya kan, daripada ngechat dosen nggak dibalas mending ngechat Gemini gitu langsung dibalas langsung tanya langsung dapat sumbernya gitu, enak banget ngobrol gitu. Kalau terutama orang-orang introvert mungkin kayak saya gitu, asik sekali gitu ngobrol dengan komputer gitu, karena komputer sudah sebagai agent gitu ya, dan dia sifatnya aktif gitu. Berbeda dengan yang komputerisasi. Jadi ada dua term ya, yang satu komputerisasi, yang satu komputasi. Sama-sama yang pakai komputer, bedanya yang satu komputerisasi itu sifatnya pasif gitu ya, nggak ada bedanya kayak pensil. Kalau nggak kalian gerakin mouse-nya, nggak akan menggambar sesuatu gitu. Sementara kalau komputasi nggak gitu, kalian tinggal perintah gitu ya, dia akan menggambarkan dengan secara otomatis gitu. Nah, lalu prosesnya kalau komputerisasi itu adalah aditif. Aditif itu menambahkan one by one, satu per satu, geometri per geometri, bidang per bidang gitu. Jadi ya kayak SketchUp itulah, mau bikin bangunan kan dimulai dari garis, garis di push pull, terus di copy, di rotate dan lain-lain, itu aditif penambahan. Sementara kalau computation itu adalah asosiatif gitu. Yang kita rubah adalah algoritmanya atau codingnya, outputnya menyesuaikan dari uh, algoritma yang kita buat gitu. Jadi sifatnya lebih aktif gitu ya. Cuma di dalam proses ini ada satu hal yang uh, di highlight di sini, ada tanda petik di bawah, ini adalah happy accident gitu. Jadi benar, proses generatif design itu adalah metode yang mengatasi masalah desain konvensional, yaitu kecepatan, akurasi, kompleksitas itu. Tetapi desain ini memiliki kelemahan, yaitu karena saking banyaknya variasi desain, sehingga sering terjadi happy accident. Apa sih yang disebut sebagai happy accident gitu? Misalkan gini, kita punya ide ingin mendesain bangunan A gitu ya. Tapi dalam prosesnya tanpa sengaja muncul bangunan C gitu. Nah, kita jadi berbelok arah gitu. Ya udahlah bikin C aja yang bagus gitu. Padahal itu yang C itu adalah given by komputer gitu. Kayak uh, artinya kita di drive gitu ya. Jadi awal yang kita mau bikin A, tapi dalam prosesnya tanpa sengaja gitu ya, makanya disebut sebagai happy accident. Kok yang hasil C lebih bagus gitu ya. Terus akhirnya kita berpindah ke C, terus konsepnya kita ganti gitu ya. Kayak proses yang kita harapkan linear akhirnya berubah gitu karena dibelokkan oleh komputer tadi gitu. Nah, ini kira-kira kalau coba saya buat alurnya ya secara desain konvensional gitu ya. Semakin kita melewati proses dalam desain ini, itu sebenarnya kita semakin terlalu mengandalkan AI. Misalkan kayak gini, kita punya ide, terus biasanya kan nge-sketsa, atau bikin maket, terus bikin 3D model, terus baru bikin keluar visual skematiknya ya, entah itu menggunakan SketchUp terus di-render, dan lain-lain gitu. Tapi ternyata sekarang enggak gitu. Hanya dengan ide, lalu kita ketikkan sesuatu, langsung muncul visual gitu. Artinya ada beberapa proses yang terlewati gitu ya. Tubuh kita nggak bergerak sama sekali gitu loh. Atau uh, dari ide, terus kita buat sketsa, itu sketsa tuh. Terus sketsanya tiba-tiba langsung keluar renderan, itu juga bisa sekarang. Atau dari maket, maket kita foto cepret, lalu jadi renderan, itu juga bisa gitu. Atau paling terakhir, ini yang menurut saya masih bisa dimaafkan lah gitu. Kita punya 3D modelnya gitu, kita punya
file SketchUp-nya, file Rhino-nya, direnderin AI gitu, terus jadi visual yang bagus gitu. Nah, itu mungkin masih bisa dimaafkan gitu. Tapi nggak tahu deh. Oh, bisa jadi nanti ke depannya studio ya udah gitu. Kita kuat-kuatan ide, terus kita kuat-kuatan prompting, nanti keluarnya yang bagus yang mana, nanti kita kurasi. Itu yang di sini disebut sebagai desainer sebagai kurator. Artinya komputer menghasilkan banyak sekali varian, misalkan 10 varian desain nih, terus kita sebagai desainernya gitu, terus mengkurasi. Saya rasa saya akan pilih yang opsi ketiga deh dengan alasan A, B, C, D, E dan D gitu. Jadi ada satu justifikasi yang kuat di situ. Terus AI ini menurut saya kelebihannya di tiga hal ini ya. Satu adalah pusat data gitu. Karena AI sendiri itu adalah basisnya data. Yang terpenting dari AI sebenarnya bukan visualnya atau yang cantik-cantiknya, tapi data di dalamnya. Itu ada sesuatu yang sangat kaya gitu. Bayangkan ChatGPT yang kalian ketik itu adalah kumpulan jutaan buku atau artikel gitu kan. Kalian mau tanya apa saja gitu bisa terjawab gitu. Artinya itu adalah perpustakaan sebenarnya kan atau pusat informasi gitu. Nah, bayangkan kalau kalian punya GPT gitu ya, GPT tapi versi lokal gitu. Karena hal-hal yang lokal biasanya kurang begitu terupdate saat ini ya, saya bilang saat ini. Tapi mungkin nanti akan terupdate gitu. Terus efisiensi jelas gitu. Proses yang dulu kita lakukan secara manual gitu ya dengan AI menjadi cepat gitu. Sebagai contoh sekarang eh, proses membaca buku kalau dulu kita punya file PDF gitu ya kita baca lembar per lembar gitu kalau nggak paham ulangi lagi dari depan gitu nah sekarang kalau nggak paham udah upload aja file PDF-nya ke ChatGPT lalu minta rangkumkan atau minta pertama terjemahkan masih nggak paham rangkumkan masih nggak paham buat inti-inti poinnya gitu enak banget sekarang baca buku itu atau baca artikel gitu nah di situ terjadi efisiensi dan percepatan. Lalu saya akan mencoba memposisikan AI dalam proses kreatif itu seperti ini. Jadi AI sebagai kreator itu sendiri, atau AI sebagai asisten kreator itu sendiri, atau AI sebagai mentor kreator, atau AI sebagai duplikasi si kreator. Kita akan bahas satu persatu. Jadi ini terkait apa ya positioningnya AI dalam proses kreatif kita gitu. AI sebagai pengganti kreator. Jadi keseluruhan proses ini dikerjakan oleh AI. Kelemahannya adalah sangat bergantung pada model atau dataset yang kita miliki gitu. Terus sangat bergantung dengan prompting. Harus detail sekali ngepromptingnya atau ngasih perintahnya gitu. Lalu kelemahannya lagi kontrol terhadap hasil AI sangat lemah gitu. Kita nggak bisa mengontrol prosesnya gitu sehingga hasilnya pun nggak bisa kita kontrol gitu. Lalu sulit mendapatkan hasil yang spesifik yang seperti kita inginkan. Kadang harus percobaan beberapa kali atau puluhan kali gitu ya sampai dapat visual seperti yang kita bayangkan gitu ya. Tapi sebenarnya lebih baik lah daripada kita pakai Pinterest gitu. Kan prosesnya sama ya. Kalau teman-teman ngedesain nyari di Pinterest gitu ya, dapat gambar, nyari lagi sampai ketemu referensi yang kita inginkan. Prosesnya sepertinya sama. Sebenarnya AI kalau dalam tahap ini itu kayak Pinterest saja gitu. Hanya saja ini prosesnya lebih cepat dan uh, minim plagiasi karena gambar yang dihasilkan AI itu kan nggak ada copyrightnya ya atau nggak ada pemiliknya gitu. Nah, kalau kita memposisikan AI sebagai pengganti kreator ya proses kreativitasnya minim gitu. Karena nggak ada proses lebih lanjut kayak ini hasil AI kita jadikan sebagai final output gitu atau final design gitu. Wah, itu kalau berpikiran seperti itu udah malas sekali gitu ya. Sebagai contoh nih, ini struktur prompting yang sering saya pakai gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa coba entah di Meta AI di WhatsApp kalian atau di Gemini kalian gitu ya. Jadi struktur prompting itu pertama ketikkan subjek utama, detail subjek, background, lingkungan, terus atmosfernya atau stylenya gitu. Terus kalau di arsitektur gimana? Ya pertama sebutkan tipologi bangunannya, apakah itu gedung kesenian, apakah mall gitu. Terus detail arsitektur atau strukturnya gitu. Oh sorry ini harusnya belum saya edit.
Detail arsitekturnya materialnya itu misalkan apakah materialnya pakai beton gitu ya atau pakai bambu gitu. Perasaan sudah saya edit tapi kok belum. Jadi mungkin belum ke save gitu. Terus konteks lingkungannya, bangunannya itu di tepi pantai kah, perbukitan kah gitu. Terus atmosfernya terkait dengan ambience-nya ya langit cerah kah atau sedang sunset, berkabut. Terakhir adalah style atau gaya arsitektur. Nah, yang menarik di sini adalah kita bisa menggunakan beberapa eh, kalimat gitu. Misalkan kalau kita ngomongin gaya arsitektur kan gaya minimalis gitu atau gaya Mediterranean gitu. Tapi di sini kita juga bisa memasukkan stylenya seorang arsitek yang terkenal ya tentunya, misalkan Tadao Ando style gitu, Zahid style gitu. Kalau dibuat Gustav Anandita style ya belum ada deh. Orang karya aja juga belum ada gitu. Tapi yang udah terkenal-terkenal pasti mereka punya tipologi gitu sehingga kalian bisa ketikan itu. Nah, ini sebagai contoh ya. Ketika kita menggunakan prompting tadi dan dicoba di Gemini, ini menghasilkan satu visual yang ya visual mateng gitu kayak yang dijual di gambar-gambar render atau buku-buku arsitektur atau di web arsitektur kayak semacam Ars Daily gitu. Padahal ini adalah gambar AI gitu ya. Sebagai contoh yang di atas tuh rumah dua lantai gitu ya, struktur panggung atau cantilever gitu. Dengan kolam di depannya, semua itu ada kolamnya kan. Terus parkir mobil di sebelah kiri itu, mobil di kiri semua itu, ada semua kan. Terus di daerah perbukitan atau tanah berkontur, siang hari, gitu. Gaya minimalis architecture, terus Tadao Ando style ya, pakai beton-beton gitu kan, keluar. Terus yang di bawah, villa dua lantai, struktur panggung menggunakan bambu dan atap rumbia itu. Bahkan yang cukup mengagumkan adalah tidak sekedar gambar ya, tapi saya merasa logik strukturnya juga jalan gitu loh. Ya karena mungkin data yang dilatihkan juga gambar-gambar yang benar atau gambar-gambar yang terbangun gitu ya, sehingga ya AM bisa mengenali pattern tersebut gitu. Dan situ kita juga bisa pelajari juga gitu ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa oh AI itu sangat jago ya gitu. Selama tadi datasetnya itu benar, datasetnya itu udah dilatihkan gitu. Cuma kadang terjadi hal-hal seperti ini gitu. Misal saya coba membuat mintakan gambar gitu ya. Seorang samurai memegang katana bisa gitu. Karena siapa sih yang nggak tahu karakter samurai dan pedangnya gitu. Tapi begitu saya minta buatkan seorang pendekar memegang keris gitu. Lah, keluarnya ini prajurit Romawi tapi pakai batik gitu ya. Terus senjatanya nggak keris tuh tapi arit gitu. Nggak tahu ya. Mungkin dia bayanginnya oh keris itu adalah sesuatu belati yang melengkung gitu, tapi AI-nya menerjemahkan melengkung jadi arit gitu ya. Atau ini saya minta buatkan mangkok putih berisi ramen gitu. Bisa, ya kan? Tapi begitu saya minta buatkan klepon, keluarnya apa? Padahal klepon bayangan kita kan kue bulat, hijau, ada kelapanya gitu. Tapi di situ keluarnya tahu putih, dango gitu ya. Nah artinya di sini si AI gagal untuk membuatnya dikarenakan keterbatasan dataset. Nah itu terjadi juga ketika kita meminta satu karya arsitektur tradisional kita, eh, tongkonan gitu. Di sini saya meminta beberapa model AI seperti Leonardo, Playground, Get Image, sama Bing gitu ya untuk membuat rumah modern tapi terinspirasi dari tongkonan gitu. Les keluarnya apa ini? Ada yang rumah Jepang gitu ya, ada yang bangunan nggak jelas gitu. Karena dia nggak tahu tongkonan itu apa, karena dia nggak dilatih bahasa tongkonan itu merujuk kepada bentuk yang seperti apa gitu. Yang Bing itu agak mendingan lah, ada unsur-unsur Nusantaranya, tapi itu ya juga bukan tongkonan itu bangunan mungkin lebih ke Minang kali ya. Aja kita akan bahas gimana memecahkan permasalahan ini. Terus AI sebagai asisten kreator. Jadi kita memposisikan AI itu kayak junior arsitek kita atau staffnya kita gitu ya. Jadi kita sebagai arsiteknya atau artisnya, terus kita punya banyak pegawai, tapi pegawainya itu AI. Gitu. Nah ini yang dianggap uh, masih bisa dimaafkan walaupun ada pro kontra di sini. Karena
Tetap aja itu apakah karya AI atau karya manusianya itu yang jadi pro kontra ya. Cuman di sini yang coba diupayakan adalah proses kolaborasi antara manusia dan AI. Dan di sini sangat bergantung pada kreativitas kreatornya Mas Ihan. Karena kita menganggap output dari AI itu adalah sesuatu yang masih raw atau mentah gitu, harus kita olah lagi gitu. Di sini kontrol terhadap hasil AI juga tinggi, kita memiliki kontrol terhadap outputnya. Terus mudah mendapatkan hasil yang spesifik, sama AI itu jadikan sebagai aset saja itu atau sebagai referensi saja gitu. Jadi untuk mempersingkat proses teknis tersebut. Sebagai contoh ya, ini waktu itu mendapatkan satu permintaan untuk membuat ilustrasi Benteng Batavia. Yang di sebelah sini itu adalah hasil AI-nya. Tapi kalau kita merujuk Benteng Batavianya, dia memiliki 4 bastion. 4 bastion itu yang bentuknya kayak anak panah itu ya, untuk naruh meriam gitu. Terus bentengnya juga dikelilingi kanal dan sungai. Dari sini nggak ada nih. Nah, mau nggak mau kita harus menggambarnya dalam tanda kutip secara manual gitu ya. Ini diedit, ada bastionnya di 4 ujung, terus ada kanalnya gitu. Terus permukimannya dihilangkan di sini menjadi ya pantai saja gitu. Sehingga merujuk pada referensinya. Saya menggambarnya ini juga pendekatannya ada bermacam-macam. Bisa kita gambar secara manual dengan pen tablet atau bahkan juga dengan menggambar dengan AI pun juga bisa gitu. Setidaknya kita memiliki kontrol penuh terhadap hasil AI, tidak puas terhadap hasil AI. Contoh lain, ini juga request penyerangan Malaka gitu ya, Pati Unus gitu. Jadi waktu itu ini adalah hasil gambar pertamanya. Ada orang bersorban bawa keris gitu ya, terus ada kapal menyerang ke sebuah daratan, terus ini nggak pakai sandal gitu ya. Jadi komentarnya gitu, kurang ini, kurang menunjukkan penyerangan gitu. Terus komentarnya juga kapalnya nggak nunjukin kapal Nusantara itu kapal apa itu. Terus carilah referensi, gitu. Carilah kapal Nusantara gitu. Ini Jong, gitu, Jong Melayu gitu ya. Kapalnya Hang Tuah. Terus ini adalah kapalnya VOC, jenisnya lupa Galeon atau ya Galeon gitu. Nah, jadi ada adegan penyerangan gitu sehingga ekspresinya pas gitu. Nah, dari situlah kita edit gambarnya. Jadi ini di sebelah kiri adalah kapal Nusantara gitu ya, ada kapal Jong yang sangat besar sebagai kapal induknya gitu. Terus ada kapal-kapal kecil untuk menyerang gitu. Ada ada beberapa jenis kapal yang lupa saya. Ada Panjajab dan lain-lain gitu yang fungsinya untuk menyerang gitu. Nah, di sebelah kanannya ini ada kapal kolonial yang terbakar gitu ya. Sehingga adegan lebih dramatis gitu. Jadi kita memposisikan hasil yang awal dari AI tetap kita edit gitu ya. Ya ini belum arsitektur ya. Ya itu tadi saya bilang gitu. Jadi referensinya banyak yang terkait desain visual. Terus ini udah pakai sandal juga ini. Sandalnya Eiger mungkin ya. Oke. Nah, di sini ada satu apa ya? Satu refleksi gitu bahwa waktu membuat prompting gitu ya, ternyata butuh yang namanya pengetahuan atau kita juga butuh literasi gitu, baca-baca buku atau literatur agar waktu mendeskripsikan objeknya itu benar gitu. Karena nge-prompting itu juga ternyata nggak asal ngetik gitu. Kan ada ketakutan gitu ya, wah kalau AI mudah nanti orang jadi nggak pakai desainer lagi. Oh belum tentu gitu. Yang belajar soal desain itu kan ya desainer gitu. Yang belajar soal ilmu arsitektur kan juga arsitek gitu. Artinya ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang awam gitu dalam tanda kutip ya. Sehingga walaupun AI-nya sama gitu ya, alatnya sama, tapi yang nge-prompting itu tidak memiliki background pengetahuan yang sama, pasti hasilnya tidak akan sama gitu. Gitu. Jadi ya artinya dengan AI itu justru maka kesempatan kita untuk membelajar hal-hal yang sifatnya esensial gitu ya. Banyak membaca gitu sehingga waktu nge-prompting tadi hasilnya bagus gitu. Terus tahap kedua, untuk memilih atau kita menjadi kurator tadi ya, mana hasil yang bagus dan mana yang tidak itu juga butuh pengetahuan gitu. Mana yang paling mendekati referensi gitu, mana yang benar secara keilmuan gitu, mana yang benar secara pengetahuan gitu. Itu kan juga butuh yang namanya pengetahuan gitu. Terus ini tahap tiga sih. Tahap tiga itu yang ideal diharapkan adalah seorang desainer tuh bisa
bisa coding nantinya gitu, sehingga bisa ngedit sendiri algoritmanya seperti apa, codingnya seperti apa gitu. Walaupun kata teman saya dosen IT ya di kampus, AI itu sebenarnya sangat black box, Pak. Karena ada seribuan layers di sana yang kita tidak tahu prosesnya, tahu-tahu keluar seperti itu aja. Kita hanya bisa kasih dataset yang bagus, gitu ya. Kita bisa parameter yang bagus, tapi outputnya itu variannya sangat beragam gitu. Sehingga ya kita di black box, karena saking black boxnya kita nggak tahu. Yang bisa kita bekali adalah satu, gimana ngasih input yang bagus, dan yang kedua adalah bagaimana mengkurasi outputnya mana yang bagus gitu. Ini contoh lain, contoh lain. Eh, Pertempuran Banten, mungkin singkat-singkat aja ya, yang nggak arsitektur ya. Jadi ada satu litografi tentang pertempuran Banten atau Orlog in Bantam gitu. Ini adalah pasukan pribumi, ini pasukan kolonial gitu ya. Saya sudah ngepronting sedemikian rupa, sedetail mungkin gitu. Tapi tidak ada gambar yang mendekati. Mau puluhan, ini aslinya perwakilan ya, aslinya puluhan gambar gitu ya. Yang masih belum mendekati sumber aslinya. Tapi kalau kita perlu lihat gitu ya, ini adalah aset visual yang sangat berharga gitu ya. Di sini ada pose seorang memanah yang sangat bagus gitu. Ada pose orang ngegeletak yang sangat bagus. Nah, di sini ada orang mati tapi posenya bagus. Terus ada kapal yang terbakar yang epic gitu ya. Nah, ini kan aset-aset semua. Jadi ya yang kita lakukan apa? Ambil aja gitu. Mana adegan yang bagus, yang sesuai kita cut gitu. Ini kan kerjaan post pro kita ya waktu mainan Photoshop atau habis ngerender gitu. Nempel orang, nempel pohon gitu. Nah, ternyata prosesnya sama gitu. Bedanya dulu kalau kita nyari aset manusia transparan itu satu persatu gitu. Cari manusia PNG, pohon PNG transparan gitu, simpen gitu. Bahkan kalau kita punya satu folder lengkap itu kayak harta karun gitu. Nah, sekarang enggak itu. Kita butuh aset apa sih gitu. Running aja gitu. Kelebihannya apa? Kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lokal atau sesuatu yang lebih konteks. Kalau dulu kan kita bikin manusia tempelan atau renderan itu kan orangnya bule semua. Kita mau cerita misalkan pusat kebudayaan Jawa, tapi karena adanya asetnya adalah orang-orang bule gitu, jadi orangnya yang ditempel tuh bule semua gitu. Mana Jawanya gitu. Nah sekarang nggak gitu, mau tampilan orang Jawa ya kita buat saja gitu, yang benar-benar Jawa. Nah akhirnya jadi nih. Jadi setelah tempel-tempel, menyesuaikan proporsi litografinya jadi seperti ini. Nah saya terinspirasi sama tadi Raden Saleh ya, saat waktu penangkapan di Ponegoro gitu. Ini sedikit cerita aja sih. Selingan. Waktu penangkapan di Ponegoro kan ada dua lukisan ya, versi Belanda sama versi Raden Saleh ya, di mana yang versi Raden Saleh itu pribuminya lebih tegak gagah gitu, tidak takut gitu. Ini sama nih. Kalau litografi Belanda ini pribuminya lari, mundur semua gitu. Nah, versi yang saya buat nggak ada itu, maju semua gitu. Mati-mati dah gitu. Sebenarnya gitu. Nah, artinya yang mau sebenarnya saya ceritakan adalah kita punya kontrol penuh gitu ya terhadap outputnya. Gitu. Mau buat versi seperti apa sih? Gitu. Terus mungkin ada yang sudah pernah lihat ini di TikTok ya atau di Instagram gitu. Jadi ini salah satu teknik manipulasi gambar di AI namanya adalah outpaint dan inpaint. Jadi kita bisa membuat gambar dari frame aslinya. Frame aslinya yang di sebelah kiri ini. Terus kita hilangkan manusianya, kita ganti dana gitu ya. Karena kan ada cerita ya bahwa Borobudur itu konsepnya lotus atau Padma di tengah air gitu. Jadi dulunya itu diduga ada danau purba di sana dan ada penelitian-penelitian yang menyatakan begitu. Lalu buat aja visualnya. Kalau Borobudur terapung tuh kayak gimana sih? Gitu. Hitungannya membuat seperti ini tuh hitungan ya mungkin 1 jam itu ya termasuk videonya jadi. Gitu. Sangat singkat gitu dibanding kita membuat konturnya sendiri asli gitu ya, atau pakai Lumion gitu ya. Artinya kita harus bikin konturnya asli itu kan prosesnya sangat lama gitu ya. Atau ini Candi Prambanan, eh, bagaimana sih
Candi Prambanan dengan 200-an candi pewara atau pendampingnya yang sudah hancur itu dalam posisi lengkap gitu. Nah, di sini ada model 3D SketchUp-nya. Saya dapat di 3D Warehouse gitu ya. Terus di-render. Jadi ini adalah AI rendering. AI rendering dari yang outline putih ini di-render gitu. Nah, input rendernya adalah candi pewara yang asli sehingga kita bisa mendapatkan bentukan atau proporsi yang pas gitu. Cuma kan kalau untuk merekonstruksi aslinya kan tidak semudah ngerender ya, karena arkeolog harus mendapatkan pasangan batunya yang pas, posisinya harus benar seperti itu gitu. Tidak boleh menggunakan material baru gitu ya. Sangat ketat gitu. Kalau ingin tetap bangunan ini menjadi cagar budaya. Atau kalau mau bikin ini versi lengkap persis ya bikin di tempat lain gitu ya, bikin replikanya, dan itu baru mungkin. Atau ya udah bikin AI-nya seperti ini buat lihat-lihatan aja. Terus AI sebagai mentor atau AI sebagai duplikasi kreator. Jadi gini, ada satu keresahan dalam proses AI itu adalah ketidaktransparanan data yang dilatihkan ke AI. Artinya ada data-data yang dilatihkan ke AI itu tidak berdasarkan konsen kreatornya. Itu yang dianggap melanggar hak cipta tadi, karena ada sekian ratusan ribu atau bahkan jutaan karya visual yang dilatihkan ke AI tanpa izin pemiliknya gitu. Nah, di penelitian ini yang tadi batik bakaran sama Majapahit, kami mencoba membuat satu skema pelatihan AI yang berdasarkan apa ya, etika yang benar gitu, bahwa data yang dilatihkan itu harus sepersetujuan si pemilik data tersebut gitu. Satu, jadi AI sebagai mentor ya, kita akan satu-satu. Jadi bertujuan untuk mendokumentasikan atau pengarsipan karya-karya kreator terdahulu, tapi itu harus atas seperizin si kreatornya gitu. Atas sepersetujuan pemiliknya, ini yang jadi tanda penting. Terus atau AI sebagai duplikasi kreator, artinya AI sebagai duplikasi kita sendiri gitu. Misalkan nih seorang Gustaf udah punya karya yang sangat banyak dan identik gitu ya. Tapi mungkin suatu saat Gustaf akan mengalami yang namanya art block, mentok, nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Nah, dengan melatihkan karyanya Gustaf atau yang tadi itu ya, yang karya yang khasnya Gustaf gitu ya, dilatihkan ke AI sehingga AI itu bisa mendobrak si art block itu tadi untuk menghasilkan karya-karya lain yang belum terpikirkan gitu ya. Nah, ini salah satu etiknya adalah penggunaan AI ya harus pakai karyanya sendiri atau fotonya sendiri gitu. Atau pakai karya orang lain tapi atas persetujuan pemiliknya gitu. Nah, ini adalah batik bakaran penelitian Kedereka tahun 2023 hibah ya ini ya. Jadi ceritanya klasik ya. Ini Pak Bukhari seorang pembatik sepuh. Nah, kisah klasiknya adalah pembatik-pembatik sepuh ini selalu kesusahan untuk mendapatkan penerus. Dan kalau nggak ada penerus ya putus gitu. Nggak ada yang diajarkan, putus, nggak ada kelanjutan, nggak sustain. Nah, waktu itu kami menawarkan, Pak, bagaimana kalau karya-karya Bapak, sketsa-sketsa batik Bapak selama ini, bagusnya Pak Bukhari itu mendokumentasikannya sangat lengkap. Gitu. Kita latihkan ke AI. Gitu. Sehingga, dalam tanda kutip, karya Bapak itu akan abadi. Gitu. Orang nanti suatu saat gitu ya, mungkin bisa saja penerusnya adalah generasi keberapa gitu ya, atau dari orang lain akan mempelajari batik Bapak gitu ya. Sehingga bisa motif khas bakarannya ini tetap terjaga. Gitu. Selain itu, dan sifatnya konservasi tadi ya, ini adalah bisa menghasilkan varian-varian desain yang belum terpikirkan sebelumnya. Misalkan nih, kan di daerah Bakaran itu daerah Pantura gitu ya. Biasanya khasnya ya desain pesisiran gitu. Nggak mungkin ada motif harimau gitu. Bahkan motif Jogja Solo juga nggak ada motif harimau. Tapi kita coba buat Pak gitu. Diketik gitu ya pakai prompting batik motif harimau. Nah, muncul tuh karakter harimau tapi dengan style coretannya Pak Bukhari. Gitu. Dan Pak Bukhari sendiri juga mengakui, wah mirip coretan saya Mas. Gitu. Nah, cuma di sini ada satu pendekatan yang menarik. Produk digital itu native-nya kan printing ya. Cuma kalau kita pakai printing, ya abis itu mbok-mbok yang tugasnya
nyantengi gitu. Artinya akan ada pekerjaan yang hilang. Itu kan yang selama ditakutkan AI akan menggantikan pekerjaan manusia gitu. Ya itu tergantung sebenarnya tergantung kita memposisikan AI ditaruh di mana gitu. Kalau kita taruh di awal hanya sebagai penghasil pola gitu ya. Terus polanya itu diblat, maka proses selanjutnya itu akan tetap sama gitu ya. Artinya ada eh, kekhasan yang tetap terjaga gitu. Justru menurut saya batik tulis itu yang menariknya di sini ketika ada interpretasi orang terhadap pola yang dihasilkan, ada interpretasi warna sendiri gitu. Bisa jadi polanya sama, tapi begitu dipegang oleh para pembatik yang lain, dia akan menghasilkan warna yang lain, menghasilkan sentuhan yang lain gitu. Ya ini contoh yang waktu itu kami tawarkan bahwa oh ada loh pendekatan lain bahwa eh, apa ya human touch gitu. Jadi teknologi with human touch itu menjadi satu solusi gitu. Nah ini salah satu trik-trik untuk lolos proposal penelitian tuh kayak gitu. Jadi harus ada sentuhan manusianya gitu ya, tetap mempertahankan padat karyanya gitu. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan teknologi yang canggih-canggih biasanya malah nggak lolos. Tapi kalau kita menawarkan satu teknologi yang tapi juga tetap mengawal sesuatu yang dulunya ada itu akan jadi proposal yang menarik. Jadi yang kedua yang tahun ini udah selesai dilaporkan. Jadi kami berkunjung ke Museum Majapahit. Saya bertemu dengan arkeolognya gitu ya Pak Wicak gitu. Pak, kami mau bikin karakter-karakter Majapahit dong gitu. Seperti apa gitu. Nah, diarahkanlah untuk mempelajari arca gitu. Cuma waktu itu arca Harihara Raden Wijaya sama Tribuna Tunggadewi itu ada di Museum Nasional dan masih tertutup karena lagi renovasi ya pas kebakaran gitu. Jadi kayak mempelajari dari foto. Tapi di Museum Majapahitnya kami juga dapat banyak arca-arca yang sama. Di sini kan mempelajari karakter fashionnya. Gitu. Mereka tuh memakai baju apa sih? Karena diduga ya itu kira-kira baju bangsawannya zaman dulu seperti itu. Asumsinya seperti itu. Jadi kami tracing satu persatu jenis perhiasannya gitu. Melibatkan mahasiswa DKV juga gitu, di sket terus di train ke AI kita mendapatkan perhiasannya gitu. Walaupun perhiasannya itu spekulatif, kita nggak tahu yang di batu itu apakah perak, emas, atau tembaga gitu, atau apakah pakai batu-batu mulia nggak tahu. Tapi yang setidaknya kita bisa mendapatkan karakternya gitu jika divisualkan akan seperti ini. Sehingga ini nanti bisa menjadi satu rujukan ketika orang ingin membuat satu film bertemakan Majapahit, oh tampilannya seperti ini loh. Gitu. Nah, balik ke sini, ke tongkrongan tadi. Bagaimana sih memecahkan permasalahan ketika AI tidak bisa menghasilkan gambar yang kita inginkan? Ya itu masalahnya ada di datasetnya, bukan di prompt kalian atau di modelnya gitu. Mau kalian mau ngetik sedetail apapun nggak akan keluar tuh tongkonan. Maka satu-satunya cara adalah bikin dataset sendiri, tongkonan sendiri, kumpulin foto-fotonya gitu ya. Ini karena kemarin diminta cepet-cepetan ya udah saya buatkan trennya cepet-cepetan ya gitu. Kalau aslinya yang benar, teman-teman ini kalau dicatat, foto-foto yang diupload dilatihkan itu baiknya foto sendiri. Walaupun di internet itu kadang ada yang non copyright dan lain-lain, tapi takutnya ada yang copyright gitu. Itu balik lagi soal etika tadi ya. Baiknya kalian datang ke lokasi, ke rumah adatnya, difoto sampai detail-detailnya gitu. Ini karena langsung aja ngambil dari internet, kadang nggak begitu detail. Yang penting, oh ini lo tongkonan gitu. Kita akan melatih AI. Ketika saya ketik tongkonan, itu bentuknya seperti ini loh AI gitu. Jadi AI itu akan mempelajari pattern atau bentuk gitu ya. Nah, karena yang ditampilkan adalah foto-foto skala besarnya atau dari jauhnya, kadang detail-detail sambungan, detail kepala kerbonya itu nggak muncul di sini. Tapi yang setidaknya bagusnya adalah ketika saya ketik tongkonan, sudah keluar itu. Gambar satu dan dua ini adalah gambar AI. Walaupun yang satu meleot ke kiri itu nggak apa-apa, kita maafkan. Tapi setidaknya yang kanan itu sudah keluar itu tongkonan. Artinya si AI sudah paham. Kalau kita kasih kata kunci tongkonan, tolong dibuat yang bentuknya seperti ini. Dan ketika dia sudah paham apa itu tongkonan, mau kita suruh apapun, basisnya tongkonan, dia bisa. Kita buktikan. Coba buatin kafe.
di tepi pantai, tapi karakteristiknya tongkonan ya gitu. Itu ada sekian prompt text yang eh, prinsipnya sama kayak tadi di depan gitu. Nah ini adalah foto kafe tongkonan hasil AI. Barangnya ini nggak ada, wujudnya ini nggak ada. Ini ada di dunia virtual nih. Dari sini kalau kita ajukan ke investor, Pak bikin gini loh di tepi pantai gitu, orang tertarik bikin jadi ini, saya kira gitu. Ah ini masih masih gampang ya gitu. Ah kafe tongkonan gitu, saya masih bisa bayangin. Gitu. Sekarang coba kalau istana presiden tapi tongkonan gitu, oh masih bisa dia. Jadi karena bangunan istana itu melebar, dia bukan terus atapnya di stretch. Gitu. Kadang saya melihat mahasiswa PAA gitu ya, ketika wah idenya tongkonan gitu, tapi ketika bangunannya ternyata melebar, di stretch atau di scale gitu sehingga si tongkonannya hilang gitu. Nah di sini AI cukup pintar ya Pak, si AI ya pintar ya. Dia merepetisi si atap tongkonannya gitu sehingga menjadi satu atap kesatuan gitu. Nah, ini jadi istana presiden. Oh, masih kebayang. Coba yang lain, bandara-bandara. Gitu. Nah, ini bandara ini juga hasil AI nih. Bandara gitu ya, seperti konfigurasi atap tongkonan gitu. Ya baik lagi, karena tadi AI-nya belajarnya adalah tongkonan yang versi dari jauh gitu ya. Yang sering ke-record itu adalah bentuk atapnya saja gitu. Detail-detail, ada beberapa detail yang harusnya menarik seperti kepala kerbonya itu harusnya bisa diinterpretasikan yang menarik sih. Cuma di sini hilang karena kualitas foto yang diinputkan tadi nggak detail ya. Oke, terus coba lagi. Nah, nih yang sering dibikin mahasiswa PA nih, pusat tradisional atau pusat kebudayaan Toraja mungkin dengan style tongkonan gitu. Ini bisa nih seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nih ketika proses PAA nanti ya udah form findingnya dengan AI seperti ini langsung dieksekusi gitu. Boleh nggak nih? Gitu. Karena ya jujur aja beberapa kualitasnya lebih bagus hasilnya ini gitu daripada mahasiswa bukan ngece ya, tapi emang kadang ada gitu. Walaupun yang bagus juga banyak gitu. Mbak, ini proposnya cakep loh di Decons gitu ya dengan style Zahadid nih. Di sini saya masukkan kata kunci style Zahadid gitu. Keluar tuh di agak di Decons gitu ya, di Freeform gitu. Atau yang lain gitu ya. Nah, ini. Jadi mungkin lebih lebih keluar atau lebih keluar bentuknya udah benar-benar hilang dari bentuk aslinya gitu. Cuma ini masih sama tuh karakter panggungnya gitu, ada atap menjulangnya gitu. Lalu ini yang lain gitu. Sama itu. Saya rasa kalau saya nanti ada sayembara gitu ya, terus dengan style tongkonan, saya tertarik loh memakai bentukan seperti ini gitu. Bahwa ternyata oh, AI itu menawarkan eh, form yang menarik-menarik gitu. Tinggal nanti kita eksekusi aja programnya di dalam gitu ya. Tapi dari sini oh saya dapat bayangan. Ternyata proporsi si tongkonan itu bisa ditarik seruncing sedemikian rupa, ditarik ke samping gitu. Atau dengan konfigurasi bentukan flat sebelah kanan kirinya gitu. Itu kan satu diskusi atau satu apa ya? Saya nyebutnya satu iterasi yang menarik gitu. Yang selama ini kalau kita bikin form finding itu sangat lama gitu ya. Jadi dengan prompt yang sama gitu ya, muncul puluhan itu dalam beberapa menit gitu. Jadi kalau kita kaji gitu ya. Atau tadi, oh ini saya nggak suka bagian ini, saya cut, saya potong, saya tempel. Gitu. Itu sangat mungkin terjadi nantinya. Nah, itu kan eh, dataset sudah kita selesaikan kan. Nah, sekarang kan ada PR nih. Ada PR bahwa tidak semua orang bisa nge-prompting dengan baik. Begitu kan? Tapi ternyata masalah itu juga diselesaikan juga dengan AI. Yang awalnya tadi itu adalah text to image, di GPT 4.0 bisa image to text ke image gitu. Sebagai contoh, saya upload satu karyanya Vincent gitu ya, tentang Stadion Terapung gitu. Saya upload ke ChatGPT, saya minta deskripsikan bangunannya, deskripsikan bentuknya, deskripsikan materialnya gitu. In English gitu. Tuh, keluar di sebelah sini. Jadi sekarang ChatGPT juga sudah bisa bikin prompt atau kita dengan mudah buatkan prompt untuk membuat bangunan ini gitu, dengan detail gitu. Bisa gitu. Atau coba bedah karya ini gitu. Bisa gitu. Cuma kelemahannya waktu saya coba
keluarnya adalah hasil yang A ini. Karena waktu itu GPT-nya mendefinisikan ini sebagai futuristik dan sebagai dome. Maka keluarnya adalah A. Padahal kita tahu bahwa bentuknya ini bukan futuristik, tapi lebih ke biomimetik. Nah, ini ya tadi saya sebut bahwa pengetahuan itu sangat penting dalam nge-prompt gitu. Bisa saja GPT juga salah gitu untuk mendefinisikan, maka perlu kita koreksikan gitu. Atau DOM, kayak definisi DOM kurang tepat deh, ganti aja sebagai bentuk organisme gitu. Nah, muncullah varian B dan C ini. Maka varian B dan C ini bisa kita anggap mendekati karyanya si Vincent gitu ya. Jadi kalau dulu kita dapat satu bentuk yang bagus di Pinterest gitu ya, terus kita mau tiru, jatuhnya malah plagiasi gitu. Sekarang ada satu tahapan lagi gitu. Kalau kita tertarik pada satu bentuk, minta AI untuk menghasilkan variannya gitu. Dan kalau kita tiru persis pun, nggak akan ada orang yang marah gitu, nggak akan ada orang yang notice juga. Karena itu benar-benar sesuatu yang baru yang muncul dari sesuatu dari ketiadaan gitu, anggaplah itu. Gitu. Ya, tapi balik lagi ke etik gitu ya. Masa kita mau sih di drive sama AI gitu. Kadang saya juga berpikirnya seperti itu. Tetap lah harus kita rubah-rubah dikit lah gitu. Ada ego manusia yang sebenarnya malah itu kayaknya baik gitu ya. Biar kita nggak terlalu di drive oleh teknologi. Nah, terus kasus lain nih. Masih ada waktu nggak ya Pak ya? Eh, halo, masih 57. Pak Boni, aman Ya, Pak? masih ada Pak, dilanjut aja. Oke. Ya, Baik, kasus lain. Jadi ini kan gambar AI tongkonan tadi. Terus di Pinterest saya dapat ide nih bahwa oh lucu juga ya tongkonan kalau ditumpuk-tumpuk seperti ini gitu. Jadi ada satu keinginan. Nah, keinginan tadi saya uploadkan ke ChatGPT. Terus promptingnya seperti ini, buatkan kampung vertikal seperti gambar di atas gitu, tapi bangunannya diganti dengan tongkonan gitu. Selugu itu memerintahnya. Gitu. Terus dibuat acak gitu. Keluarlah ini struktur promptnya. Nah, struktur promptnya itu juga sama dengan yang kita buat manual tadi. Bangunannya, terus detailnya, terus backgroundnya, terus atmosfernya. Dapat, nah, keluarkan. Jadi tongkonan tapi versi ditumpuk-tumpuk gitu. Wah ini kalau bikin konsep kampung vertikal tapi stylenya style tongkonan lucu juga ini ya. Ya, artinya yang seru dari AI itu karena cepat ya. Kita bisa men-challenge ide kita sendiri dan memvisualkannya itu dengan selama kan kita kan punya ide gitu. Kita ingin nge-challenge ide itu gitu. Tapi karena proses iterasinya lamban, karena untuk bikin model itu butuh waktu beberapa jam mungkin ya, atau beberapa hari. Jadi ya keluar iterasinya mungkin satu atau dua gitu. Tapi dengan AI visualnya bisa kita iterasikan dengan tidak terbatas gitu. Baru kalau kita dapat look-nya yang oke, yang saya rasa konsepnya juga oke, baru kita ke eksekusi ke 3D. Itu tadi ya asumsinya bahwa AI belum bisa bikin 3D ya. Tapi kayaknya juga bentar lagi AI juga bisa bikin 3D sih. Ya nanti diskusinya beda lagi, nanti diundang lagi ya. Oke. Nah, terus ada yang namanya AI style transfer. Kalau kita udah punya gambar, mau dibikin style ala anime, lukisan, realis gitu, ya bisa. Ini gampang lah kalau ini. Nah, ini kira-kira aspek yang berubah dari penggunaan komputer konvensional dan AI gitu. Kalau yang konvensional masih berbasis intuisi kan kita. Terus basisnya ada pengalaman desainer gitu. Sementara kalau AI basisnya adalah data dan algoritma. Yang penting ada data yang kita kasih makan ke AI-nya, gitu ya. Terus metode eksplorasinya masih manual, sketsa atau CAD, atau model fisik. Kalau ini dengan machine learning, generative design. Kecepatan iterasi lambat. Apalagi kalau seluruh revisi manual gitu, pasti lama gitu. Kalau ini cepat gitu ya. Mau ratusan iterasi dalam hitungan menit bisa. Terus kreativitas, kalau konvensional sangat bergantung pada individu, pasti itu. Kalau ini
kombinasi manusia dan AI bisa mengeksplorasi bentuk yang belum terpikirkan. Memang betul sih, yaitu tadi akan sering terjadi happy accident, kecelakaan yang menyenangkan. Gak enak ya kalau terjemahkan. Terus optimasi desain, proses model, terus kita simulasi itu kan proses yang terpisah ya, seringkali softwarenya juga terpisah. Itu nanti akan bisa dilakukan secara otomatis kalau AI. Terus peran arsitek atau desainer, kalau konvensional membuat desain dari nol hingga finalisasi. Kalau ini tidak, mengontrol parameter dan menjadi kurator untuk memilih hasil mana yang paling optimal. Lalu ini adalah AI update yang selalu berubah ketika saya menyampaikan materi ini. Bulan lalu berubah, ini berubah gitu. Ya karena selalu update ya. Satu, image to video. Jadi yang di atas itu adalah renderan saya tahun 2021 kalau nggak salah ya. Terus yang bawah itu adalah AI video. Artinya untuk mendapatkan satu visualisasi gitu ya, video beberapa detik itu bisa pakai AI. Apalagi kalau pekerjaan kampus tuh, biasanya mahasiswa kan dapat tugas udah bikin 3D-nya, bikin maketnya, renderannya, masih ditambahi bikin video gitu. Ya kalau mager bisa banget pakai AI ini ya. Jadi masukin AI terus bikin versi videonya. Kalau nggak untuk pelengkap-pelengkap saja sih. Cuma untuk membuat melihat ini loh transisi dari siang sore ke malam terus lampunya nyala gitu, AI bisa. Gitu. Terus image enhancer yang di atas itu adalah hasil renderan biasa pakai Enscape, yang di bawah itu adalah enhance pakai AI. Eh, Kelebihannya di mana? Jadi gini, kalau mungkin yang pernah render ya atau terbiasa bikin 3D model ya, semakin banyak poli di sebuah 3D model itu kan filenya semakin berat dan membutuhkan spek komputer yang sangat tinggi gitu ya. Nah sekarang enggak gitu. Bisa aja dipakai low poly, misalkan bantal dan sofa itu. Yang di atas kan nggak ada tuh tekuk-tekukannya atau karpetnya itu nggak ada itu teksturnya gitu. Udah render biasa aja gitu, yang cepet pakai Enscape, pakai spek paling minimal gitu, nggak usah disetting bump and displacement-nya gitu. Terus kalau udah jadi, tinggal di enhancer gitu, tepukannya dapet gitu ya, bulu-bulunya dapet, teksturnya dapet gitu. Ya, itu satu. Sekarang berarti kita nggak butuh eh, apa spek komputer dewa lagi karena basis renderingnya adalah cloud gitu. Terus kedua, kita nggak butuh nunggu waktu render yang lama gitu. Zaman saya kuliah dulu 2011 ngerender itu pakai V-Ray bisa 4 jam, 4 kotak jalan. Wah, nggak relate ya kalau kalian ya. Ya itu lama banget gitu. Sekarang render biasa aja lah terus di enhance itu bisa. Saya nggak nyebut nama aplikasinya ya, nanti dikira endorse. Prinsipnya itu logiknya kalau nanti kalian cari image enhancer gitu nanti akan keluar. Terus nah ini image to 3D tadi kan saya bilang ya kapan ya gambar bisa jadi 3D sudah dimulai gitu. Walaupun hasilnya nggak begitu bagus, ya kan? Tapi kalau kita berefleksi pada kualitas gambar di depan tadi yang 2020 burik manusianya nggak ngebentuk, terus sekarang sangat real banget, ya ini pasti juga akan mengalami proses yang sama gitu. Awal-awal akan burik seperti ini gitu ya. Tapi nanti akan detail, polinya akan banyak, mesh-nya akan lebih banyak gitu. Terus ini yang Urban GPT ya, mungkin sempat lewat di timeline kalian, walaupun saya belum nyoba nih, belum dirilis. Jadi di Grasshopper atau Rhino, kita bisa memerintahkan dengan teks sama kayak GPT gitu. Mau ditambahkan apa di situ, mau tambahkan meshing dan lain-lain, langsung 3D-nya muncul. Nggak tahu nih, ini sesuatu yang menyenangkan atau yang menakutkan nih bagi kalian. Nah, tuh. Ini bawahnya itu juga visual AI dari meshing-meshing gitu ya. Terus munculin meshing. Mungkin bagi yang urban designer menyenangkan ya.
Berarti nanti akan ada zamannya gitu. Buatkan gedung 20 lantai gitu, dengan style ini, material ini gitu. Bisa jadi gitu. Pasti sih bukan bisa jadi. Terus ini image to video kalau ini kerjaan saya. Buat selingan aja nggak apa-apa ya diputar ya gitu. Jadi gambar-gambar terus dibuat satu narasi. Nah, saya membayangkan gitu. Jadi nanti waktu tugas akhir atau waktu PAA, Mas Wan bikin film aja kali ya untuk membuat narasi urgensinya. Jadi nggak cuma teks atau diagram, buat ceritanya aja langsung. Oh, teknologinya ada, gampang juga gitu. Ya, ini dibuat 2 bulan yang lalu, kualitasnya masih nggak bagus. Sekarang udah bagus-bagus, tajam-tajam. Kayak video-video di awal tadi itu yang terbaru-terbaru. Tapi kalau kita kontekskan dengan arsitektur waktu untuk membuat sebuah narasi gitu ya, ya akan seru sih. Jadi, nanti di kamar kita akan jadi production house. Nah, lalu gimana kalau di proses desain arsitektur? Ini studi kasus. Kalau ini benar-benar satu proses yang keseluruhannya, atau bukan keseluruhannya sih, sebagian besarnya menggunakan AI. Ini adalah sayembara Monumen Majapahit di Mojokerto yang diadakan IAI Jawa Timur ya waktu itu. Jadi bagaimana sih membuat satu tower gitu. Waktu itu ditanyakan di Hans Wijing, apakah boleh pakai AI? Boleh gitu. Ya udah gas. Gitu. Karena emang sayembara konseptual ya. Nah, selama ini kan kita waktu membuat satu iterasi, artinya ketika kita punya ide, terus mencoba mematerialkan itu menjadi sesuatu yang visual, bisa lewat eh, sketsa, 3D, atau maket gitu ya. Nah, ini iterasi itu akan lebih cepat ketika kita menggunakan AI. Jadi, idenya seperti ini. Membayangkan satu kondisi post apokaliptik gitu ya. Jadi habis bencana besar, perang nuklir atau apa, di kondisi Nusantara itu udah hancur lebur. Satu-satunya tempat yang terselamatkan itu adalah satu pohon pataru, di mana pohon itu tempat tinggal beberapa wangsa-wangsa. Nah kan asik kan buat narasi atau ngedongeng gitu. Jadi ada wangsa Jawa, wangsa Lombok, wangsa Bali. Nah, di situ ada satu-satunya tempat eh, atau oase untuk berlindung dari kondisi ekstrim di luar. Nah, dibuatlah itu promnya. Oh, saya mau bikin tower dong dengan bentuk seperti pohon, di mana tiap ujungnya itu ada dom kacanya. Gitu. Terus buatkan juga karakter orangnya. Orangnya itu kalau di luar pakai masker gas karena kondisinya beracun. Tapi ada unsur tradisionalnya. Gitu. Ya, gambar-gambar ini dapat, buatlah 3D-nya pakai Rhino. Tapi bikin 3D-nya juga yang nggak detail-detail, yang penting kelihatan meshing-nya aja. Terus bisa ngediagram konsepnya. Di atas ada Wangsa Papua untuk agriculture, gitu. Terus ada Lombok, tourism, Jawa untuk edukasi, dan lain-lain. Jadi ada wangsa-wangsa yang berbeda-beda di tiap kubahnya. Terus si tower ini nanti juga punya fungsi untuk menghasilkan awan ya. Awannya nanti akan menghijaukan sekitarnya dengan hujan gitu, biar tidak terlalu asam.
yaitu konsep ya, sayembara konseptual ya. Nah, itu yang merah itu adalah 3D-nya dari Rhino. Terus di render pakai AI, berapa kali renderan gitu ya. Ya tadi kalau renderan AI itu kan random ya, kadang nggak sesuai yang seperti kita harapkan. Maka yang perlu kita lakukan adalah menggabungin prop, mana yang bagus part ini kita ambil, part ini kita ambil gitu. Terus digabung jadilah seperti ini. Jadi ada satu tower dari bentuk pohon gitu ya. Nah, ini panel-panelnya, ilustrasinya AI semua ini. Manusianya AI, rendernya AI. Soalnya 3D-nya ya, 3D-nya bikin sendiri ya. Dalamnya itu AI. Jadi ini satu panel sayembara yang eh, full AI. Masuk nominasi, walaupun nggak menang. Berapa besar ya saya waktu itu, Cak? Oh iya, top 20 masuk list itu. Udah takut juga tuh tadi waktu misalkan menang disuruh liatin 3D-nya, ya panik pasti. Nah, cuma, oh artinya sudah mulai diperhitungkan nih produk AI untuk sebuah kompetisi. Nah, rangkuman sudah selesai. Jadi kalau merujuk pada tulisannya Mario Carpo di The Second Digital Turn, bahwa kita tuh memasuki babak kedua dalam pemanfaatan digital untuk proses arsitektur gitu. Kalau kira-kira kalau dirangkum itu adalah yang awalnya dari representasi gitu ya, dari gambar kita itu kan dulunya representasi ortogonal ya, jadi dimulai dari denah, tampak, potongan gitu. Sekarang jadi model gitu, jadi mungkin kita lihat BIM lah. BIM itu kan kita bicara 3D-nya dulu, baru di dalam 3D itu ada data-data, kita bisa bikin potongan jumlahnya juga tak terbatas gitu. Itu kan sudah terjadi pergeseran gitu. Nah ini sama gitu. Jadi gambar itu bukan sesuatu lagi yang sifatnya representasi lagi, tapi gambar itu adalah hasil dari AI. Yang penting adalah datanya itu sendiri. Terus dari yang awalnya CAD ke machine learning, ini desain semakin kompleks dan organik ya, yang dimana bentuknya itu tidak lagi terikat oleh logika geometri manual atau primitif geometri gitu ya, tapi bisa bermacam-macam bentuknya karena ada logika-logika yang tidak dibatasi oleh logika apa geometri-geometri konvensional tadi. Terus dari produksi massal ke customization massal. Dengan nanti berkembangnya robotik dan 3D printing, kita bisa membuat satu bentukan yang customized gitu ya, dan berbeda-beda, nggak lagi produksi massal seperti halnya saat ini. Terus dari desainer manual ke kurator digital, yang awalnya kita mendesain secara manual, terus sekarang kita menjadi kurator yang mengontrol sistem digitalnya. Nah, ini sama. Jadi eh, kalau saya bilang dulu menggunakan AI itu awalnya iseng-iseng gitu ya, terus lama-lama diserusin bahkan jadi topik penelitian gitu ya. Memang kayaknya prinsipnya kalau mau belajar teknologi baru itu ya coba aja dulu gitu. Nggak mungkin meledak nggak gitu. Itu sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Mas Gustaf. Ya, terima kasih atas apa namanya paparannya. Ya, meskipun panjang, tapi saya kira menarik sekali. Jadi artinya banyak gambar, banyak insight yang ada di dalam ke sana ya. Nah, eh, tadi sudah dijelaskan merangkuman, tapi mungkin saya punya pandangan bahwa dalam konteks AI itu akan terjadi percepatan gitu ya. Terjadi percepatan. Nah, di dalam konteks percepatan ini nanti dalam konteks desain seperti apa? Yang dulunya itu jelas ya urutannya, sekarang bisa loncat. Nah, ini ya kayak semacam quantum leap seperti itu. Oke, baik. Saya juga tidak berpanjang kata. Kemungkinan mungkin sebelum kita masuk pada Q&A gitu ya, kita boleh berfoto ya. Ya, silahkan Pak Boni. Teman-teman bisa membuka kamera atau on begitu, on kamera untuk foto bersama. Nanti juga ada semacam presensi, teman-teman Ya, semua bisa
presensi supaya itu akan menjadi dasar kami untuk memberikan sertifikat. Oke, baik. Saya aba-aba ya, Pak, tarikan. Ya, Bapak Ibu, monggo bisa buka kameranya. Mungkin yang ada dua halaman ya, halaman pertama dan halaman kedua. Oke, baik. Oke, saya hitung dulu. 3, 2, 1. Oke. Yang halaman kedua, sebentar. ya beri senyuman yang paling manis. Oke, satu lagi, satu lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Boni. Monggo silahkan teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan bisa melalui apa namanya dengan chat gitu ya, atau bertanya langsung dengan raise hand. Silahkan, kami tunggu. Wah, Ini, waktunya ya, molor Pak ya. udah apa-apa nanti selesainya kan tetap jam 9 ya. Tapi menarik ya bahwa ada bagi saya sambil Bapak Ibu atau teman-teman mengajukan pertanyaan, ini sangat menarik ya. Artinya menarik begini. Dulu ini saya ya yang umur 60 tahun ini apa namanya berkaitan gambar itu kan selalu dengan kalkir, dengan Rapido, kemudian bikin maket, dirubah dan sebagainya, macam-macam, ya kan? Tapi kalau melihat zaman dulu itu juga kreatif sama mengembangkan sebuah kreativitasnya juga sampai apa namanya sampai ke tingkat yang level yang paling tinggi gitu ya. Nah, tapi prosesnya kan cukup panjang tuh. Tapi kalau konteks dengan AI itu kan dipercepat ini. Nah, seberapa jauh sebetulnya kemampuan dari apa otak kita gitu ya? Apakah karena sebuah kebiasaan ataukah karena memang harus ada semacam apa namanya pelatihan khusus untuk mempercepat? Karena pengalaman saya dulu waktu tahun kapan waktu Cat 11 masih pakai 13 floppy disk gitu ya. Cat itu kan dulu pernah ya 11 apa versi 11 itu pakai floppy disk yang isinya itu jumlahnya ada sekitar 14 floppy untuk dimasukkan. Itu saya nggak berhasil gitu ya merubah cara menggambar dari gambar yang manual sketsa ke AutoCAD gitu ya. Nah, bagi saya AutoCAD itu terlalu numerik gitu ya. Sangat menurut saya loh ini melelahkan, dihitung lebarnya berapa dan sebagainya. Lebih urak-urak diserahkan pada apa namanya ke mesin gambar atau ke drafter kan gitu ya. Nah, ini bagaimana menurut Mas Gustaf ini proses? Karena kan kalau ketika masuk dalam AI, kita kan kita harus bertanggung jawab nih pada proses pengembangan kreativitas dan ya pengembangan kreativitasnya yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu seperti apa? Ya, mungkin saya jawab di konteks saat ini Pak ya, karena bisa Ya, jadi eh, nanti beberapa tahun ke depan jawaban saya nggak lagi relevan gitu. ya, Jadi eh, saat ini mungkin AI masih di tahap skematik ya Pak untuk mengeluarkan ide-ide gitu. Belum sampai ke tahap yang numerik sampai menghasilkan ukuran ya, detail atau tahap terbangun. Ya kalau kita posisikan di studio kita tuh kayak tahap skematik, coret-coret, sketsa, bikin form yang kadang bentuknya masih belum jelas gitu atau bikin maket gitu. Kira-kira di tahap itu. Karena kayak tadi kalau kita bikin misalkan studio kita udah cukup lengkap ya, kita keluar bentuk nih 10 varian dari hasil AI. Terus kita 3D printing gitu ya. Terus kita asistensi dengan 10 model yang itu. Itu akan jadi diskusi yang sangat menarik gitu antara mahasiswa dengan dosennya dengan 10 model tadi gitu ya. Nah, jadi diskusinya lebih panjang gitu. Terlebih berbeda kalau biasanya wah besok asistensi harus bawa market cuma bawa satu, kadang itu juga belum jadi gitu. Nah, itu jadi nggak muncul diskusinya. Nah, kalau saya menggunakan AI dalam proses ini, yang saya tulis juga waktu itu di Instagram, AI itu sebagai trigger untuk membuka diskusi-diskusi selanjutnya itu. Wah, kalau bentuk seperti ini tuh dampaknya seperti apa sih? Desain seperti itu tuh prosesnya ke depannya atau
apa ya, impact-nya mungkin apakah secara material mungkin, secara teknologi bisa diaplikasikan atau tidak gitu. Tapi setidaknya sesuatu yang selama ini tidak muncul secara visual, entah itu karena keterbatasan kita mensketsa, atau keterbatasan kita membuat modelnya, atau keterbatasan referensi di Pinterest yang nggak ada gitu. Sesuatu yang ada di kepala kita itu nggak berhasil muncul gitu. Seringkali kan seperti itu. Padahal kita tuh punya sesuatu yang bagus gitu. Idenya luar biasa, tapi karena sketsanya nggak bisa, bikin 3D-nya susah, nyari referensi yang terbangun juga belum ada. Tapi dengan AI itu bisa muncul gitu. Dan ketika muncul itu, dan sesuai seperti keinginan kita, itu akan jadi satu trigger untuk berdiskusi. Nah, jadi hal-hal yang substansial akhirnya bisa terbahas. Selama ini saya melihat mungkin karena teknologi yang masih bukan belum user friendly ya. Waktu mahasiswa atau saya sendiri untuk membuat satu desain itu waktunya habis untuk membuat 3D-nya, Hmm. habis untuk membuat visualnya. Jadi hal-hal yang lebih esensial gitu ya, entah itu terkait dengan keruangannya, terkait dengan idenya, dampaknya, atau nilai-nilainya itu jarang terbahas. Kita masih berkutat di 3D-nya belum benar, gambarnya belum benar gitu. Nah, kalau gambarnya jadi cepat gitu ya, 3D-nya jadi cepat, itu akan memberikan waktu yang lebih panjang untuk kita berdiskusi secara keilmuan gitu kan. Kayaknya serunya di sana. Jadi mangkas waktu untuk menciptakan visualnya gitu aja. Tapi di dalam tanda kutip tahap skematiknya ya, atau di tahap diskusi desainnya ya, gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang di dalam konteks ini berkaitan dengan desain skematik ya. Karena kalau Ya sudah ya, masuk pada desain yang lebih detail kan berkaitan dengan struktur, bahan, dan sebagainya mm-mm. itu mungkin diolah lagi lebih Betul, mendalam. Oke, jadi mempercepat konteks, mempercepat pada aspek desain skematik ya. Seperti itu ya. betul. Oke, Untuk baik. saat ini loh Pak. Ya, nanti Saya lama nggak tahu makin nanti kalau makin lama makin canggih, ya makin canggih. Saya ada kira AI BIM udah nggak tahu lagi saya. iya, iya. Memang kita di sini begini, arahnya kan selalu bersifat adaptif terus ya, Ya ya. bersifat adaptif. Oke, baik. Nanti ada dua pertanyaan dari Pak Boni satu, tapi saya kira dari Pak Abdul Majid ya. Silahkan Pak Abdul Majid. Nanti setelah ini Pak Boni. Ya, terima kasih Pak Tarikan. Ya, Eh, ini saya sebenarnya mungkin yang saya tanyakan mungkin sebagian sudah terbahas barusan mungkin Pak. Kaitannya sama tadi muncul juga AI BIM. Nah, ini yang saya menarik kan itu. Ini AI sudah sampai sejauh ini, terus kemudian juga ada teknologi BIM yang memang secara output mungkin ya bagus sekali karena sudah masuk semuanya. Cuman secara Ya. aplikasi tidak semua orang bisa dan perangkatnya juga punya harga yang lumayan juga, terus kemudian juga biaya pelatihan juga lumayan. Nah, ini kalau AI bisa mencakup ke situ, saya kira ya sebagai konseptor desain itu sangat cepat sekali, Pak. Karena kalau saya pribadi kalau desain itu saya sukanya 3D dulu sampai selesai konsep. Tapi kalau sudah urusan detail itu terus terang kadang, wah ini ngasih notaris satu-satu Betul. satu-satu metaning itu memang tadi yang Pak tadi kan sampaikan kalau AutoCAD numerik, wah itu dulu. Kalau sekarang kan bahkan gambar detail sudah ada di SketchUp. Nah, ini kalau sampai AI ini sudah bisa sedetail itu, nah itu sebagai desainer kan tinggal konsep jepret-jepret, nanti saya minta ini, itu kan nanti akan sangat cepat sekali ya. Mungkin ini tadi udah disampaikan juga kaitannya dengan eh, eh, detailing. Tapi kalau tadi yang Oke. disampaikan AI itu sementara kan memang konsep ya, konsep detailing itu kira-kira sejauh sekarang ini pemanfaatannya untuk detailing sudah ada enggak, Pak ya? Kalau render kan saya juga mengalami fase-fase dulu Mm-mm. render yang kualitasnya sekian, harus menggunakan komputer yang sekian pakai V-Ray, sampai harus sekarang naik ke Lumion, sampai komputer saya sudah nggak kuat lagi itu Pak Gustaf. Jadi memang sekarang AI Betul satu Pak. gambar saya enhance itu, wah sudah luar biasa ini kan. Kalau Ya. butuh interior, tetangga, Mas, kamar saya dibeginikan. Wah, visualnya kok kurang bagus. Sekarang saya masukkan AI itu sudah celing sulap gitu Oke. kan tadi udah Oke. kayak apa kainnya udah detail, wah itu memang luar Mm-mm. biasa sekali Pak Gustaf. Ini yang Oke. saya alami lah seperti itu, betul. Sampai sekarang saya mikir apakah saya perlu upgrade komputer saya apa enggak, itu saya mikir ini terus terang aja ini Pak Gustaf. Ya, kalau semangatnya sekarang kan semua nanti akan pakainya cloud, Pak. Jadi pakai servernya orang gitu.
Nah, hanya saja kelemahannya kalau kita pakai server orang ya soal keamanan data kita gitu. Apakah bakal bocor ke mereka atau tidak gitu ya. Gitu. Cuma kalau detail itu masih belum. Saya baru baca beberapa penelitian itu untuk buat denah gitu. Bahkan untuk bikin tahap denah, AI bisa bikin tahap denah itu masih sangat susah gitu. Karena denah itu kan bukan visual, denah itu adalah spasial atau keruangan gitu. Artinya ada standar-standar kenyamanan atau logika-logika keruangan yang mungkin agak susah dijelaskan secara numerik atau hubungan antar ruang itu loh, hubungan yang sifatnya dekat, terus hubungan yang tidak dekat itu kan logik-logik yang agak susah dijelaskan secara uh, computational ya. Walaupun kita bisa menggunakan space syntax dan itu juga lagi dipakainya di sana gitu dengan logika space syntax lalu menjadi denah. Gitu. Itu masih dalam proses. Kalaupun kita minta AI sekarang untuk membuat gambar denah itu bisa, tapi itu gambar denah yang nggak bunyi secara keruangan itu nggak bisa dilogikakan lah. Nah, artinya pasti akan ke arah sana gitu. Ya, ya mungkin butuh waktu sih. Atau ya, justru tantangannya itu kan kita akan membuka peluang penelitian Pak gitu. Nah, itu belum ada tuh teman-teman magister bahwa yang terkait dengan keruangan itu belum begitu ada gitu atau belum ada bahkan itu bisa jadi satu topik penelitian gitu. Baru nanti kalau masalah keruangan selesai nanti akan ke struktur dan lain-lain. Memang harapannya ketika nanti AI sudah masuk ke dalam BIM, satu model itu bisa jadi satu paket lengkap untuk proses analisis. Artinya kita mengurangi keteledoran manual gitu. Bukan berarti manusia itu nggak pinter ya. Saya rasa manusia itu pintar gitu, karena yang bikin AI itu juga manusia. Tapi manusia itu pasti punya titik lelah, titik teledor itu loh. Yang itu coba ditambal dengan AI sebenarnya. AI itu sebisa dan pastinya tidak akan teledor ya, kecuali dia ada bug gitu atau error gitu baru dia teledor. Nah, eh, saya membayangkan nanti ada satu model yang benar-benar dia fit secara efisiensi, secara struktur kuat, itu semua dianalisis oleh AI, itu akan sangat bagus justru menurut saya. Ya kita turut dalam tanda kutip yang menyelamatkan bumi gitu. Karena selama ini kita melakukan pembangunan itu jor-joran tanpa melihat dampaknya terhadap lingkungan. Sepertinya dengan AI gitu ya, kita bisa menganalisis itu dengan sangat tepat gitu sehingga ketika bangunan itu dibangun itu tidak lagi menjadi ancaman untuk lingkungan, pasti memberi ancaman sih. Meminimalkan ancaman terhadap lingkungan. Karena semua itu sudah terukur, semua itu sudah terhitung dengan presisi gitu. Karena kalau selama ini kita mengandalkan hanya intuisi ya, intuisi itu kan soal pengalaman gitu ya. Kalau arsitek eh, senior yang pengalamannya sudah banyak itu intuisinya sudah tajam gitu. Tapi kalau saya gitu ya yang baru baru aja berpraktek gitu intuisinya suka meleset gitu. Nah, itu mungkin intuisi itu nanti akan bisa ditambal dengan AI gitu, Pak. Sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan di lapangan atau mengurangi kesalahan-kesalahan desain gitu. Karena ya kesalahan desain itu nggak sekadar visual gitu ya, tapi dampaknya panjang itu, apalagi kalau terbangun itu. Sehingga harapannya sebelum benar-benar terbangun itu sudah simulasi teranalisis dengan baik dan harapannya AI itu mempercepat proses tersebut. Kalau apakah ini itu mahal atau tidak, ya yang menarik di sini. Eh, Akhir-akhir ini kan ada perang AI ya antara OpenAI sama atau ChatGPT dengan DeepSeek gitu ya. Jadi kalau Amerika bikin AI dengan dana sekian gitu, tiba-tiba Cina bikin versi murahnya gitu. Hmm. Ya kita berdoa nanti Cina akan selalu Gratis. bikin versi murahnya gitu. Nah, versi Pasti itu gratis bagus. teknologi ya Versi perangnya gratis. seperti itu. Kalau yang ya apa image to video itu misalkan Sora atau eh, Pika Luma itu kan buatan Eropa itu mahal gitu ya. Tiba-tiba ada versi murahnya dari Cina dan lebih bagus, Kling gitu. Ya akan selalu seperti itu sih. Menariknya Cina itu selalu bisa menawarkan teknologi yang murah. Nggak tahu nih Indonesia kok.
nggak ikut-ikutan di perang ini, hanya sebagai konsumen saja ini. Itu, Pak. Ya, ya baik itu Pak Abdul, Nah, begitu Pak memang. baik Pak, terima kasih Ya, sekali Pak. ya persoalan pada harga dan sebagainya, biaya gitu ya. Seperti Ya, ChatGPT yang apa berbiaya itu kan berbayar itu kan akan berbeda dengan yang gratisan ya, seperti itu. betul. Tapi Tapi memang teknologi semakin apa ya, jadi massal akan semakin murah ya. Sama kayak handphone awal-awal dulu kan keluar mahal banget Pak handphone dulu Pak. hmm, Tapi begitu jadi teknologi massal ya udah jadi sesuatu yang murah gitu. ya gitu. Baik, silahkan kalau Pak Abdul Majid sudah selesai, tidak ada pertanyaan, ataukah masih ada pertanyaan Pak Abdul Majid? Eh, cukup Pak, Cukup ya. cukup Pak. Oke, nanti ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Silahkan Pak Bonifacio Bayu. Ya, baik. Monggo. Terima Ya. kasih Pak Tarikan. Ini saya lower hand dulu ya biar nanti Hmm. kasih kesempatan untuk yang lain. Ini mumpung saya nggak jadi moderator, jadi saya sesekali nanya ya di forum ini, gitu ya. Mumpung apa narasumbernya apa tetangga gitu ya, tetangga sendiri. Ya. Ya ini sebenarnya menarik ya Pak Gustaf. Tadi juga disampaikan sebetulnya peran AI itu sebagai apa begitu ya di dalam proses desain kita. Ya, tadi apakah sebagai apa total tools di dalam apa pemikir begitu atau mungkin hanya sebagai asisten atau mungkin bisa jadi sebagai partner kita. Nah, ini mungkin yang tadi disampaikan Pak Gustaf mungkin dulu waktu zaman awal-awal arsitek dekonstruksi ya. Ini mungkin cerita sedikit tentang sejarah gitu ya. Itu di eranya Libeskind, Zahadid waktu mereka belum eh, birunya belum mengenal komputasi kalau kalau komputasi sudah pasti ya. Cuma kalau yang mereka belum kenal tentunya adalah parametrik dan juga AI gitu. Itu mungkin kalau nggak salah di sekitar tahun awal 2000-an begitu ya. Nah, itu Libeskind sendiri ketika apa namanya ada satu project begitu entah itu project kompetisi maupun project real begitu. Itu pasti dia itu selalu membuat atau menantang para para asistennya itu untuk membuat alternatif sebanyak-banyaknya begitu ya. Jadi kebetulan yang dipamerkan waktu itu adalah ada berapa alternatif sih kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengenerate satu desain gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah di proyeknya yang apa Denver Art Museum saja itu kira-kira hampir 100 ini ya 100 alternatif begitu ya. Pada akhirnya dipilih satu begitu. Nah, tapi mungkin saja itu bisa jadi prosesnya itu adalah black box. Nah, sekarang apakah dalam proses AI ini, itu kalau menurut pandangan Pak Gustaf ini bisa nggak dibawa ke dalam ranah glass block gitu ya. Artinya kita mungkin kembali lagi pada di eranya Le Corbusier, di eranya Frank Lloyd Wright, di mana arsitek-arsitek di masa itu diakui sebagai apa master builder gitu ya. Di mana master builder itu memang sangat dipuja-puja. Kenapa? Karena mereka itu terkenal dengan orisinalitas desainnya begitu ya. Sedangkan kalau AI itu kadangkala kita seorang arsitek itu buntu di dalam apa lompatan desain awal gitu ya, ide awal sehingga kita eh, sesekali tanyalah sama si AI ini. Kita nanti punya punya problematika desain seperti ini, kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Nah, kadangkala karena teknologi itu sudah ada, kadangkala saya juga pakai gitu ya. Padahal awalnya saya pengennya ini pengen orisinal karya saya nih gitu. Karena memang dulu-dulu saya memang mengandalkan orisinalitas itu gitu loh. Nah, jadi mungkin yang menjadi diskusi yang sangat menarik itu adalah kira-kira kalau kalau kita tetap pengen menjadi apa seorang arsitek begitu ya, yang memang betul-betul mendedikasikan diri pada sebuah originalitas diri, artinya yang benar-benar desain yang mencirikan kita gitu ya, yang mencirikan Pak Gustaf gitu misalnya. Itu kira-kira sebetulnya eh, bagaimana sih kita dengan bijak itu mengesampingkan atau mungkin mengutamakan apa yang menjadi menjadi kontribusi dari AI itu sendiri begitu Pak kurang lebihnya. Jadi sebetulnya apa namanya
bisa menggunakan ini sejauh mana, dan mungkin ketika ketika ini digunakan pada ranah mahasiswa itu kira-kira sudah sampai menguasai sejauh apa itu apa basic-basic pemahaman arsitektur seperti itu. Karena memang tadi saya juga sempat sempat mengamati itu yang disampaikan Pak Gustaf kaitannya dengan perang gitu ya. Itu sangat menarik menarik banget gitu ya. Perang itu kadang-kala juga ketika kita memvisualisasikan di dalam bentuk image itu kan ada dua dua apa ya dua versi gitu ya. Versi yang pertama adalah versi yang sifatnya art gitu ya. Art itu mungkin gaya art Renaissance di mana perang itu menggambarkan adanya suatu kebrutalan. Tapi ada kalanya perang itu juga digambarkan sebagai sebuah bagaimana menggambarkan suatu strategi pertempuran di masa itu, misalnya formasi bertempur atau mungkin teknologi persenjataan dan sebagainya. Jadi artinya ada satu muatan knowledge gitu yang sebetulnya perlu dulu nih dibekali ke apa ke arsitek gitu ya. Atau mungkin kalau ke level mahasiswa S1, S2 itu kira-kira bekalnya tuh sampai sejauh mana. Nah, mungkin kira-kira gitu Pak Gustaf pertanyaan saya gitu ya. Mungkin entah ini namanya pertanyaan atau mungkin gumaman gitu ya. Monggo mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Tarigan. Ya, itu ada berapa pertanyaan tadi Pak? Saya jadi bingung. Mungkin Baik, Pak. Nanti gumaman lah. Sirdia 5 ya Pak ya. Pak Boni nanti masuk ke Sirdia 5. Baik, silakan Pak Gustaf. Bentar, oke. Saya coba mengingat Pak ya, apa yang bertanya Pak Budi satu persatu. Nanti kalau misalkan ada yang terlupa, mohon diingatkan. Baik, pertama apakah proses desain itu bisa dibuat kelas blok gitu? Yang AI itu Pak ya. Eh, saya rasa saya tidak memiliki kapabilitas untuk menjelaskan itu karena itu proses yang sangat computational atau IT banget gitu ya. Mungkin nanti suatu saat kita perlu ngundang Pak Yon gitu ya untuk di Sirda berapa gitu ya, yang dari sudut pandang IT gitu. Cuma dari diskusi sebelumnya gitu ya, AI itu dibuat semirip mungkin dengan proses manusia berpikir. Nah, kita itu menjelaskan kita berpikir kan kita kesusahan ya. Tiba-tiba muncul ide, kan kita tiba-tiba kayak muncul ide gitu. Kita akan mempertanyakan ide itu tadi datangnya dari mana ya gitu. Kita mempertanyakan ide kita datangnya dari mana aja itu kesusahan. Nah, itu artinya itu proses yang sama gitu karena ada ribuan layer jaringan kayak mirip saraf gitu ya yang bertumpuk-tumpuk gitu ya sampai muncul satu bentuk atau visual yang hasil generatif tadi, yaitu proses yang sama dengan manusia gitu. Seringkali kan atau pernah nggak kita seperti ini? Saya mencoba memimik proses berpikir. Kita mendesain nih bagus dan merasa itu adalah original desain kita gitu. Tapi suatu saat waktu buka Pinterest, ternyata ada desain yang persis sama desain kita. Padahal kita nggak merasa niru itu. Itu kok ada gitu. Siapa yang duluan bikin gitu. Nah, jangan-jangan mungkin itu adalah proses perekaman bawah sadar kita waktu kita lihat buku atau ilustrasi, dan itu terekam secara alam bawah sadar, dan waktu kita membuat ide itu ke-recall tanpa sengaja gitu ya. Dan itu menganggap bahwa itu adalah original kita gitu. Nah, itulah sebenarnya yang coba dimimik si AI. Jadi ada miliaran data, informasi di datanya dia, terus diolah menjadi satu ide baru yang ya kalau versinya itu ada original gitu, karena belum pernah ada di sebelumnya gitu. Tapi pasti akan ada part ya ini mirip dengan desain ini, part ini mirip dengan desain ini gitu Pak. Jadi untuk membuat si itu jadi glass block atau kita mau jadi kayak data forensik ngebedah data yang dilatihkan si AI itu akan sangat susah sekali pasti ya. Itu Pak. Jadi kenapa itu tadi sangat black box itu karena gitu, karena ada data yang sangat bertumpuk di sana dan untuk ngebedahnya pun ahli IT juga susah gitu ya. Itu kalau cerita yang diceritakan oleh Pak Yon ke saya. Itu satu. Terus yang kedua karya AI itu karya siapa gitu ya Pak ya. Nah, ini ada satu analogi yang menarik Pak. Jadi pernah ada monyet ya, dia megang kamera terus ngejepret, hasilnya itu foto selfie-nya si monyet itu loh Pak. Pernah lihat Pak?
Iya, 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 benar. Itu Itu. musuh perdebatan itu. Itu karyanya si fotografer yang punya kamera atau karyanya si monyet. Karena yang magic itu monyet. Iya, 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 iya. Itu hak ciptanya jadi perdebatan itu sampai sekarang. Nah itu sama AI itu kan Hmm. kita medjet tuh. Kalau kita langsung medjet cepat gitu ya, itu kan keluar gambar di kamera tuh. Kita nggak tahu proses digital kamera itu seperti apa, tahu-tahu keluar gambar gitu. Nah itu eh, karena itu kamera punya kita, ya kita anggap itu karya kita gitu. Tapi muncul perdebatan dong, kalau asal jepret ya semua orang bisa, dan kita nggak bisa anggap itu sebagai fotografer gitu kan. Ya fotografer harus tahu lighting, tahu komposisi, tahu angle, ada keilmuan-keilmuan terkait desain itu loh, yang untuk memutuskan bahwa oh hasil gambar dari kamera digital tadi yang bagus adalah yang A, B gitu, karena ada komposisi lighting yang bagus, ada angle yang bagus, proporsi yang bagus gitu. Nah itu kita sebagai arsitek, jadi hasil visual itu kayak jepretan itu tadi itu aja gitu. Nah waktu memutuskan kita jepret itu kan ada sekian banyak pertimbangan, ada tujuan kenapa kita jepret itu. Nah itu prosesnya dianalogikan seperti itu AI sekarang. Artinya ada kolaborasi antara manusia dengan teknologi digital gitu. Jadi si AI itu dianalogikan kayak kamera digital, arsitek itu kayak fotografer gitu. Kayak gitu Pak. Terus eh, apa lagi Pak? Perang ya Pak? Oh ya, Perang. perang. Nah itu soal itu tadi Pak soal sudut Pesawat pandang. terbang. Nah itu ya tadi bahwa dengan alat yang sama, dengan tujuan yang sama untuk menggambarkan perang misalkan ya, tapi sudut pandang kita berbeda, pasti hasilnya berbeda. Jadi mungkin teknologi AI ya sama kayak gitu kali ya. Jadi tujuan kita ingin mendesain bangunan Terima A gitu, tapi kasih Bu sudut Panca yang pandangnya telah berbeda gitu. Pasti memimpin. hasilnya juga akan berbeda gitu Pak. Terima kasih teman-teman, Pak Revi, teman saya. Ya, Kakak. Bu Ji. Lanjut, Pak. Maaf, Pak. Lagi ada iklan tadi. Nggak ada apa. Ini Iya, iya, iya. ini sampai sampai mana ini? Ada yang terlewat nggak Pak? Enggak, tadi kalau kalau menanggapi yang masalah perang itu kan mungkin kaitan dengan database tadi loh, Pak. Jadi database keilmuan dasar seorang pengguna AI gitu. Katakanlah mungkin kita seorang apa mahasiswa S1 atau mungkin mahasiswa S2 yang kira-kira tuh mau mengenerate apa sebuah desain gitu ya untuk kita ciptakan sebagai karya kita. Nah, itu kira-kira mungkin menurut Pak Gustaf sendiri level pengetahuan arsitekturalnya itu kira-kira tuh harus sampai seberapa gitu loh. Artinya kan kalau Oh, misalnya iya iya iya. di semester satu contoh ya kemarin kan kita juga sempat exercise mahasiswa di semester satu, yuk kita mau bikin komposisi dengan menggunakan main-main dulu lah untuk menggunakan AI. Tapi mungkin secara secara apa ya kognitif untuk bahwa komposisi itu merupakan komposisi yang katakanlah tepat estetik. Nah itu mereka tetap harus memiliki satu pengetahuan untuk mengelaborasi. Nah kurang lebihnya gitu. Oh. Nah monggo. Mungkin nanti yang kita breakdown adalah promptingnya mereka, Pak. Oh iya, iya, iya. Ya, waktu mereka, jadi besok mungkin kita akan buat regulasi ya. Oh boleh loh pakai gambar AI, tapi dikasih keterangan generate by AI. Terus Oh, promptingnya seperti ini gitu. oh gitu. Misalkan nih, mereka mau mengasistensi dengan gambar AI. Hmm. Misalkan pusat kesenian gitu ya. Tapi ternyata dia nge-prompt hanya pusat kesenian. Hmm. Dia nggak mengontrol bentuknya seperti apa, materialnya kayak apa, formnya seperti apa, nggak diketik dalam prompt itu gitu. Ya artinya nggak ada proses berpikir di balik bentuk yang muncul gitu. Tapi Hmm. kalau dia bikin promptingnya detail gitu ya, Hmm. nah diskusi kita adalah kenapa dia membuat prompt itu, kenapa Hmm. dia membuat promptnya bentuknya oval, kenapa dia membuat promptnya materialnya kaca gitu. Hmm. Diskusinya di ranah sana, Pak. Bukan Oh di iya. visualnya. Visual itu hanya Oke. jadi visual itu kayak menggambarkan ide gagasannya dia akan seperti ini loh gitu. Oke. Bisa saja ganti bentuknya. Tapi yang kita pertanyakan adalah kenapa kok kamu milih bentuknya oval gitu? Kenapa kok Hmm. kamu milih materialnya kaca, membran dalam prompting itu? Kan itu harus detail tuh promptingnya. Ya, ya, ya. Oke, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Boni. Ya, ini ada pertanyaan dari
Mas Angga Khairul ya dari di chat itu. Pak, saya izin mau tanya. Misalkan nantinya sudah muncul AI BIM dan AI untuk memberikan data-data analisis dan respon pada site. Apakah nantinya kita sebagai arsitek hanya menjadi kurator saja, mengingat sudah ada AI image generatif ya untuk brainstorming dalam konsep dan mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi 3D atau bahkan soft drawing jika sudah ada AI-nya. Itu menurut tanggapan Mas Gustaf bagaimana? Ya, betul Pak. Jadi nantinya kita akan jadi kurator atau pengambil keputusan desain Ya, gitu. Karena arsitek itu kan esensinya adalah mengambil keputusan desain tuh, ya, berdasarkan input-input yang masuk ke dirinya gitu. Nah, selama ini kan input-input bisa sifatnya intuitif atau masukan dari rekan atau dari expert lain, ahli struktur dan lain-lain ke diri kita, terus kita ambil keputusan desain, kita putuskan yang ini gitu loh. Nah, besok si AI itu akan memberikan input-input kepada diri kita dan kita akan menjadi si pengambil keputusan desain untuk ya kita eksekusi. ya. Itu pada pertanggungjawabannya tuh si arsitek walaupun dibantu oleh teknologi sedemikian rupa. Tapi Ya. kan keputusan desainnya jadi lebih presisi gitu loh. Begitu, Mas Angga Khairul, apakah masih belum puas ini penjelasan dari Mas Gustaf? Bisa ditanyakan langsung. Jawaban saya bisa salah loh, ChatGPT aja bisa salah apalagi saya. Mas Angga, bagaimana? Oh, sudah puas Pak. Sudah puas? Baik, ya, oke. Ya, kurang 15 menit ya. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oh, sudah puas ya. Ini tadi Mas Angga langsung puas gitu ya. Atau mungkin sharing pengalaman Ya, teman-teman sering. yang sudah menekuni juga boleh. Iya, saya boleh nggak, Pak? Boleh Pak. Sementara Mas Bayu sebentar dulu ya. Sebentar dulu Karena ya, sudah. Katanya mau sharing jadi pengalaman ya, berikan sudah. kesempatan yang lain Siap, siap, dulu, siap. Oke, Pak. ya kan? Kalau tidak ada baru nanti kepada Mas Bayu ya. Saya sebetulnya ingin bertanya, tapi ya saya empat saja supaya yang lainnya dulu punya peran ya dalam konteks ini. Itu. Ya, ini mahasiswa S3 di Unika kita kayak banyak yang mulai Ya. nekuni AI juga nih Pak. Iya, iya. Kalau tidak ada, silakan Mas Bayu. Monggo. Oh iya, baik. Ya, tadi mungkin menanggapi kaitannya dengan brainstorming itu Pak Gustaf. Jadi ada level ketika kita sebagai AI user itu kan adalah mentrain AI gitu Pak ya. Ya mungkin saja mentrain AI itu tidak tidak dalam ranah sekali jalan begitu ya. Jadi tadi mungkin Pak Gustaf juga pernah mendemonstrasikan ketika dalam sebuah visualisasi karakter Majapahit misalnya ya itu kira-kira mungkin tidak dalam satu kali waktu begitu. Nah kira-kira kalau untuk mentrain AI ini sendiri itu sebetulnya tools-tools yang perlu di yang kira-kiranya perlu kita bangun gitu ya untuk membuat sebuah desain itu kalau di dalam level apa eh, level S1 maupun S2 mungkin bisa dibedakan atau tidak gitu Pak dari sisi kedalaman analitikalnya gitu. Kalau menurut Pak Gustaf bagaimana? Ini untuk ngetrain Pak ya, berarti membuat datasetnya Pak ya. Data set ya, betul. Oh iya. Saya rasa nggak dibedakan ya antara S1 atau S2 ya kalau mau membuat riset ini ya. Hanya memang gini, ada beberapa yang level basic gitu ya, kayak kita nyari web AI yang menawarkan data train sendiri gitu. Ada banyak gitu. Ada Zin, ada Playground, ada Civit AI itu juga banyak gitu ya. Jadi secemplungnya gambar gitu. Sekarang gini, AI itu kan mengenali pola kan. Ya kayak tadi waktu yang saya membuat tongkonan itu hanya gelondongan bentuk tongkonannya itu loh. Padahal kalau mau lebih detail, sambungan antar kolom dengan balok kayunya itu seperti apa sih? Nah, kalau ada foto lebih dekatnya gitu kita masukkan gitu. Sambungan-sambungan yang lain atau detail-detail yang lain. Misalkan konstruksi dalamnya itu ternyata harus pakai bambu melengkung itu kita foto, kita masukkan gitu.
Jadi nanti itu kalau mau bikin AI atau dataset yang bagus ya harus detail dan harus di label. Sebenarnya ini yang sedang kami kerjakan timnya itu saya, Burate, Pak CM, Hmm. Pak Peter, Pak Yunatan. Itu lagi tongkonan itu tadi, Pak, gitu. Hmm. Cuma yang kami tampilkan yang tadi itu hanya teaser. Oh, ini bentuk tongkonan kayak gini. Tapi harapan kami keluar detailnya gitu. Misalkan kalau kayu, dindingnya kan aslinya kayu tuh. Terus ketika diganti kaca, pertemuannya gimana sih? Jadi nggak sebatas bentuk ya. Kalau bentuk kan kita nggak bisa nyebut tongkonan itu tadi. Itu sebenarnya siluet tongkonan kan. Sesuatu yang siluet dari tongkonan. Tapi untuk ngebedah bagaimana proses evolusinya tongkonan yang kayu tiba-tiba berubah jadi material lain, itu yang harapnya bisa muncul gitu, bisa ketemunya gimana sih kalau misalkan nggak jadi kayu nih dindingnya tapi kaca, itu akan seperti apa pertemuannya, bisa sedetail itu di level itu, Pak. Oke. Kalau tadi ya bentuk yang menyerupai tongkonan atau bentuk yang terinspirasi dari siluet tongkonan, bukan si tongkonan itu sendiri. Waktu yang saya buat parametrik sama Pak Kus dulu, yang waktu itu dibahas di Petra sama di tempatnya Pak Eko Prawoto, itu kampus apa ya? UKDW. UKDW ya itu. Itu harapannya waktu itu waktu belum ada AI itu bikin model parametrik yang detail, sambungannya detail, sehingga waktu kita nge-transform itu menjadi bentuk lain, itu ke-track perubahan atau evolutionary-nya. Nah sekarang kan enggak tuh hanya gambar kan pixel ya, nggak 3D gitu. Itu agak susah nge-trackingnya. Walaupun nanti harapannya dari gambar bisa keluar 3D yang detail gitu. Atau nanti sudah ada train data 3D gitu. Harapannya sampai sana sih pastinya sih. Cuma sekarang belum. Ya kayak untuk level S1 seperti yang tadi saya tampilkan saya rasa cukup Pak itu. Jadi misalkan mahasiswa nih punya judul PAA pusat. Kenapa PA pakai judul pusat ya? Saya selalu di depannya ada pusat. Anggap aja gitu. Pusat Kebudayaan Batak Toba gitu misalkan. Terus dia terinspirasi dari Jangga Dolo gitu. Ya dia harus punya foto Jangga Dolo itu lengkap dari berbagai angle gitu ya. Terus foto itu tadi ditrenkan sebagai datanya gitu. Nah itu artinya udah ada proses riset itu. Terus nanti waktu dia bikin form finding, ya tadi proses tadi itu, ternyata bentuk Jangga Dolo bisa bentuknya seperti ini loh, dibawa ke tubingnya, terjadi diskusi gitu. Jadi muncul banyak sekali varian, tapi variannya itu muncul dari dataset yang dia latih sendiri. Itu akan lebih keren sih untuk level PAA yang Oke, cukup Pak Tarigan. Terima kasih Pak Gustaf. Baik, terima kasih Pak Boni. Ini ada form yang diberikan melalui chat untuk presensi yang nanti dikaitkan dengan sertifikat. Mohon teman-teman, Bapak Ibu semua bisa mengisi ya sesuai dengan apa yang ada di form tadi. Baik, waktu tinggal 6 menit. Ada yang teman-teman lain yang menanyakan hal yang paling singkat saja? Oke, saya mau bertanya nih Mas Gustaf, satu sependek saja. AI itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah tidak? Dari sisi kan sebenarnya desain itu kan dalam pengambilan keputusan, pasti pengambilan keputusan kan berkait dengan masalah yang ada. Dan gitu. Nah, apakah AI ini bisa memberikan kontribusi pilihan terhadap pemecahan desain? Sejauh apa, Pak? Ya, misalnya ada masalah berkaitan dengan tapak, misalnya gitu ya. Nah, apakah AI ini bisa memberikan informasi? Ini loh cara menyelesaikan masalahnya 1, 2, 3 alternatif sehingga itu membantu si arsitek dalam mengambil keputusan tadi. Oh ya, baik. Ya. Jadi selama permasalahan itu bisa dilogikkan dan kita sebagai manusia juga bisa melogikkan itu, berarti AI bisa, Pak. Oke.
Ya, jadi memang AI itu sangat membantu ya teman-teman semua, Ya, hanya meskipun saja kalau itu proses ya logik kita itu prosesnya lama, nanti akan ya, diperpendek oleh AI itu. oke. Dan itu bisa memberikan alternatif, Bisa, Pak. bisa ya. Pasti, karena Iya. prinsipnya generatif design itu menciptakan varian-varian tadi, Pak. Oke, ya. Jadi teman-teman Anda kalau misalnya dalam hal desain tidak perlu malu-malu ya menggunakan bantuan gitu ya. Bantuan terhadap AI itu tidak perlu malu-malu. Bukan Iya. bukan merupakan sebuah dosa besar. Ya, tapi kalau misalnya itu dikaitkan dengan tanggung jawab, maka tanggung jawab arsitek ini sekalian kan ya sekalian dengan penutupan ini ya. Jadi ya pentingnya tadi bahwa pengambilan keputusan itu didasari adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kepada siapa? Terhadap manusia, ya, terhadap lingkungan, kan gitu ya, dan bangunan itu sendiri. Itu intinya ya. Jadi peran arsitek itu atau peran arsitek itu tidak pernah atau ya mungkin belum ya, tidak pernah bergeser ya dari adanya AI ini atau teknologi ini ketika manusia atau si arsitek itu mendudukkan pada posisi posisi sebagai sebagai inovator pengambilan keputusan dan bertanggung jawab terhadap tiga hal tersebut ya. Itu yang menurut saya paling penting ya, yang paling penting. Saya kira itu dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap teman-teman yang tetap setia sampai pada jam 9 ini untuk memahami, mendengar, atau untuk mendengar, atau memahami dan memperdalam bagaimana pengaruh AI terhadap konteks berpikir arsitektur gitu ya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih, selamat malam, terima kasih pada Mas Gustaf yang telah memberikan pengetahuan, kemudian Mas Bayu ya sudah memberikan pengelolaan terhadap Sirda ini, ya begitu. Terima kasih dari saya terhadap semua teman. Semoga bermanfaat ya. Ini untuk tujuannya juga untuk mengembangkan magister arsitektur yang ada di Unika ini, yang mempunyai nilai-nilai tertentu ya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Terima terima kasih kasih semuanya. Pak Gustaf. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat Selamat malam, malam, terima terima kasih, kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ini sudah saya rekam ya Pak Regan. Sudah ya. Oke. Sudah. Ya. Tinggal didokumentasikan nanti. Oke. Ya. Tapi memang penting Pak. Itu soalnya harus berulang-ulang terus ya yang terkait dengan digital. Iya, iya. Daripada misalnya tanggung jawab terhadap budaya, terhadap lingkungan itu kan perlu ya. Ini. Kayak gitu ya Pak ya. Ya, oke Pak. Nah, Ini sudah bisa diakhiri? bisa saya tutup. Oke, terima kasih. Oke. Hmm.